Ya, selamat malam Pak Randy. Selamat malam Ya, malam. rekan-rekan semua. Ya, hari ini bersyukur ya kita masih bersama dengan Pak Randy ya untuk kita boleh menggali banyak hal dari Pak Randy ya ya terkait dengan manajemen control of project ya Pak Randy. Ya, karena ini udah lumayan lah, udah hampir semua ya, tinggal dua lagi sih sebetulnya yang belum hadir. Kita mulai aja, Pak Randy. Boleh, boleh. Saya coba share screen ya. Nah, saya sebelum ini, Pak Randy, saya izin dulu foto sebelum share Oh, screen. foto boleh, Pak boleh, Randy, boleh. boleh on cam dulu, teman-teman, sebentar saja. Kalau teman-teman nyaman dengan off cam, tapi minta saya untuk ini screenshot dulu. Boleh on cam, teman-teman? Ya, baik. Raden Arfi dengan ya, oke. Eh, Ya, makasih teman-teman. Saya sebentar ya, saya screenshot dulu. Ya, oke Pak Randy. Makasih, makasih teman-teman. Kalau teman-teman nyaman off cam atau on cam silahkan. Ya, waktu Eh, saya ya. serahkan sama Pak Randy. Silahkan Pak. Ya. Sebentar, saya share screen dulu. Boleh, silahkan. Bisa kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, Nah, makasih. saya mulai aja ya. Oke Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam Hari ini Pak. kita mau coba bahas ya, kita discuss tentang project management. Kebetulan karena background saya construction, mungkin saya bisa sedikit banyak sharing ya, sharing experience untuk project management ini ya. Nah, pertama-tama ini yang kadang orang suka ini ya, suka suka salah kaprah sih kalau menurut saya. Kadang mereka mengasosiasikan yang namanya proyek itu selalu entah itu proyek konstruksi atau proyek berupa job-job. Sebenarnya kalau menurut saya yang namanya project management ini bisa diaplikasiin di level manapun sampai ke level terkecil. Karena proyek itu kan sebenarnya kerjaan yang sifatnya sementara ya, yang sifatnya sementara dan ada batas waktu akhirnya. Ya, ada batas waktu akhirnya. Jadi kalau kita ngomongin project, oke, kalau kita ngomong skala yang besar mungkin kayak proyek konstruksi gitu ya, bikin bangunan, bikin mall, bikin rumah sakit, itu bisa kita golongin sebagai project ya. Nah, tapi kalau kita coba pahami lebih dalam, sebenarnya kerjaan-kerjaan yang sifatnya kecil sekalipun itu bisa kita katakan sebagai project. Ngedesain produk, ya, marketing campaign ini kan sebetulnya project juga ya, atau training session, atau kalau di S1 saya suka bilang yang namanya project itu kalau mahasiswa misalkan dikasih tugas itu juga sebetulnya project ya. Nah, yang mau kita bahas sekarang ini gimana cara kita ngelola sebuah project, gimana cara kita ngontrolnya. Nah, memang pembahasan kita sekarang saya akan coba giring ke ranah proyek konstruksi ya, karena memang experience saya cukup lama di sana dan mudah-mudahan bisa memberikan bayangan gitu ya, bagaimana project control itu dilakukan. Nah, kalau kita bicara di tentang proyek konstruksi, nah pada saat perusahaan kontraktor gitu dia menerima atau memenangkan tender dia untuk melakukan sebuah konstruksi, itu biasanya di proyek itu langsung dibuatkan sebuah organization structure yang sifatnya sementara, ya, yang khusus dibuat untuk proyek itu selama berlangsung. Ya, jadi kita sering ngomongnya ini struktur organisasi di proyek gitu ya. Dan biasanya eh, oleh customer, atau kita nyebutnya customer itu kalau di konstruksi sebagai owner ya. Owner itu minta.
pada saat tender phase mereka udah minta ini struktur organisasinya nanti seperti apa di project ini. Ya, jadi ada di project itu ada struktur organisasinya. Kalau memang projectnya skalanya cukup besar, tapi kalau kayak tadi project-project kan kecil kan biasanya eh, apa eh, seorang diri aja gitu kan ya, nggak perlu organization structure. Nah, kalau kita bicara project konstruksi ya, struktur organisasi itu enggak stand alone ya. Dia terkait dengan pihak-pihak lain. Sebagai contoh, kalau kita bikin bangunan, kebetulan kontraktor saya waktu itu bidangnya di mechanical electrical ya. Nah, kita tuh nggak punya yang namanya tukang tuh nggak punya, kontraktor tuh nggak punya tukang ya. Jadi pada saat nerima project, kita cuma punya organisasi struktur organisasi hanya sebatas sampai supervisor. Nah, nanti yang ngerjain siapa? Bukan orang kita. Ya, yang ngerjain ya kita sebutnya subkon atau mungkin kalau istilah awamnya itu disebut dengan pemborong gitu ya. Nah, kita subkon ya, mereka lah yang punya tukang ya. Jadi sebenarnya tugas dari kontraktor itu adalah project management, mengelola proyeknya, bukan melaksanakan proyeknya. Ya, yang melaksanakan, yang benar-benar daily activities, ya entah itu ngelas, entah itu nanti masang pipa segala macam, masang ducting, itu subkonnya, bukan kontraktornya, tapi mereka di bawah supervisi dari dari kontraktor. Ya, nah struktur organisasi di proyek itu kayak gini. Nah, lalu kontraktor ini bertanggung jawab sama customer atau kita sering sebutnya owner ya. Jadi owner sama customer itu sama. Jadi kalau kita bikin bangunan, misalkan kita bikin mall, ya ownernya siapa? Ownernya bisa Agung Podomoro, bisa Agung Sedayu, bisa Lipo, macam-macam. Nah itu mereka kita sebut dengan owner atau sponsor atau customer ya. Nah terkadang yang namanya owner ini mereka menempatkan orang-orang mereka di lapangan ya dan nggak jarang juga kadang masuk ke struktur organisasi dari si kontraktor ini possible ya tapi dengan level-level atau tanggung jawab yang sangat terbatas ya nah cara owner untuk mengontrol kontraktor sebenarnya majority itu dikontrol melalui kontrak ya sama kayak kontraktor ke pemborong ini pun sama majority dilakukan melalui kontrak atau agreement ya karena kalau kita bicara daily activitiesnya itu kan sangat dinamik ya sangat dinamik dan agak susah sebetulnya mengontrol di sana paling ya hanya berupa komplainan-komplainan aja dari customer. Nah kalau kita betul-betul mau mengontrol si kontraktornya, owner mau mengontrol kontraktor atau kontraktor mau mengontrol subkon, controlling ini sebenarnya bisa dilakukan lewat contractual agreement, lewat kontraknya, ya. Nah, nanti saya akan bahas lebih jauh, jenis-jenis kontrak ini, ya. Nah, si kontraktor sendiri itu dia harus punya yang namanya control system, ya. Nanti ini juga saya coba bahas. Cuman kita coba di sini digest dulu environment di project itu seperti apa. Nah, ini contoh struktur organisasi di project. Jadi biasanya di project itu ada yang namanya project manager, ya. Project manager ini membawahi beberapa bidang bagian. Ya, ada quantity surveyor, dia tugasnya itu ngitung, ngitung quantity material yang memang sudah terpasang, gitu ya, atau yang mau diprogres. Nah, itu biasanya tugasnya quantity surveyor. Lalu ada engineer. Engineer ini dia tugasnya melakukan value engineering. Ya, di bawahnya ada drafter. Ya, drafter ini tugasnya ngegambar. Nah, kalau Bapak Ibu eh, suka nonton film ya, nonton film eh, film action biasanya tuh ya atau film thief deh, film-film pencurian, pembobolan bank. Nah, biasanya mereka itu pada saat diskusi, mereka diskusinya itu melalui sebuah gambar. Nah, gambar itu tuh sebetulnya disebutnya as-built drawing ya yang mereka diskusikan. Jadi itu adalah gambar dalaman bangunan pada saat bangunan itu sudah jadi ya. Nah, itu siapa yang bikin? Nah, itu yang bikin itu drafter, engineer, nah yang bikin gambar itu tuh ya. Nah, lalu di bawah project manager itu juga ada supervisor. Nah, supervisor ini nanti yang bertanggung jawab mengawasi subkon-subkon di lapangan ya atau pemborong-pemborong di lapangan. Jadi kalau kerjaannya masang pipa, masang ducting, masang kabel electrical atau masang elektronik ya fire alarm dan sebagainya ya. Nah, biasa kita tempatkan masing-masing pekerjaan itu satu supervisor.
tergantung areanya seberapa luas ya. Kalau areanya sangat luas, mungkin satu kerjaan bisa beberapa supervisor. Ya, nanti supervisor ini dia bertanggung jawab mengawasi tukang-tukang mandor-mandor atau subkon-subkon di bawahnya. Ya. Nah, ada juga biasanya HSE. HSE ini K3 kalau di sini disebutnya. Ya, safety ya. Orang-orang safety yang tugasnya mereka mengawasi apakah yang pelaksanaan di lapangan itu memang sudah sesuai dengan standar safety yang ditetapin atau kebijakan dari perusahaan atau enggak. Nah, yang terakhir itu ada divisi support. Ya, divisi support ini kayak orang logistik, orang gudang. Ya, ini masuknya ke divisi support. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur organisasi di proyek ini, dia enggak berjalan sendiri. Dia sangat terkait dengan pihak-pihak lain. Kayak tadi contohnya supervisor. Ya, supervisor ini dia bertanggung jawab, dia punya koneksi, dia linking dengan subkon-subkon yang ada di lapangan. Ya, divisi support juga sama. Saya punya orang gudang, saya punya orang gudang di project. Orang gudang ini eh, punya kewajiban untuk melakukan pelaporan ke kantor pusat, ke head office, ke divisi procurement waktu itu kalau di saya ya. Jadi di head office itu ada divisi procurement, di bawahnya itu ada purchasing, ada warehousing, ada logistik ya. Nah, orang-orang gudang ini bertanggung jawab buat melakukan pelaporan ya, melakukan pelaporan ke divisi procurement di head office ya. Sementara kayak quantity surveyor atau project manajernya sekalipun ya, mereka harus berkoordinasi sama customer. Nah, kebayang di sini struktur organisasi di project itu tuh sangat dinamik ya. Jadi sifatnya matriks ya, hampir di semua proyek konstruksi sifatnya matriks. Nggak ada struktur organisasi yang berdiri sendiri, nggak kaitan kemana-mana ya. Pasti ada keterkaitannya. Nah, ini yang bikin controlling itu jadi challenging. Dan terkadang ini yang bikin pengelolaan proyek itu eh, nggak bisa kayak pengelolaan kalau kita misalkan di pabrik. Ya, kalau di pabrik jelas kan orang produksi tanggung jawab ke siapa, ke siapa, ke siapa gitu ya. Nanti keuangannya kemana, kasirnya kemana, jelas. Kalau di proyek nggak bisa kayak gitu. Karena proyek itu dia sifatnya dinamik. Nah, supaya nggak kacau, ya saya sering kali temuin gitu di lapangan. Eh, apa komunikasi, terutama komunikasi, sisi komunikasi, pelaporan, reporting itu kacau balau. Ya, apalagi pada saat saya pertama masuk, ya itu kacau balau. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti yang namanya garis struktural dan garis fungsional di proyek. Nah, saya kasih guidance di sini. Ini kesannya sederhana, tapi ini penting banget ya. Ini penting banget supaya controllingnya bisa benar-benar berjalan. Kalau enggak, nanti akan ribet sendiri. Akan ribet sendiri karena siapapun nanti bisa nyuruh siapapun, siapapun bingung bertanggung jawab ke siapa ya. Nah, kalau kita bikin struktur organisasi di project, yang pertama kita harus perhatikan itu authority line-nya. Ya, authority line di sini maksudnya apa? Dia bertanggung jawab langsung dengan siapa. Siapa yang punya hak untuk katakan merekrut, mem-PHK, mempromosikan. Nah, garis authority line kalau di gambar ini misalkan project manager ke supervisor, project manager ke engineer, project manager ke QS. Ini maksudnya project manager dia punya otoritas penuh ya terhadap QS, engineer, supervisor, HSE, support. Nah, manakala ada personil yang nggak bisa bekerja sama mungkin dengan project manager berhak untuk mengganti personil tersebut. Ya, jadi memang otoritasnya ada di project manager. Nah, itu saya di sini gambarin dengan garis yang tegak lurus ya. Jadi, kalau memang strukturnya garis tegak lurus seperti ini, tandanya itu authority line. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan itu reporting line yang putus-putus garis hijau nih, kayak tadi divisi support atau misalkan orang gudang ke head office, itu sifatnya reporting line. Ya, mereka orang head office tidak berhak untuk melakukan penggantian personil di lapangan. Ya, tapi orang di divisi support kayak di contoh gambar ini, dia berkewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap divisi head office. Ya, nah kalau yang garis merah ini garis koordinasi ya, garis koordinasi ya. Mau itu project manager atau QS ke owner ke customer atau supervisor ke subkontraktor. Nah, kenapa kita harus paham ini? Karena sering ditemui kejadiannya kayak gini. Misalkan saya ambil contoh divisi support ya. Divisi support itu dia
wajib melaporkan ke head office, ya, wajib melaporkan ke head office. Nah, biasanya di atas project manager ini ada lagi namanya project coordinator. Jadi kalau project manager ini dia membawahi satu project, project coordinator ini membawahi banyak project. Nah, yang sering jadi masalah tuh kasusnya kayak gini. Misalkan project coordinator ya, garisnya tegak lurus ke project manager. Project koordinator itu dia berhak untuk untuk menanyakan progres, melakukan controlling terhadap personil-personil yang ada di bawah project manager. Ya, kayak misalkan project koordinator, dia misalkan mau tahu sesuatu tentang project ini, dia nanya ke engineer, engineer berkewajiban untuk menjawab. Tapi engineer tidak berkewajiban melakukan pelaporan setiap saat ke project koordinator. Ya, nah ini yang kadang suka jadi masalah. Ya, apalagi kalau company atau kontraktornya kontraktor kecil, di mana bosnya, ownernya itu terlibat. Nah, makanya kadang kalau udah jadi bos gitu ya, mereka nggak ngerti struktur organisasi. Datang ke project, main nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh ini, nyuruh itu. Project manajernya tidak tahu menahu, kacau yang ada di lapangan. Ya, nah jadi struktur organisasi ini penting banget di project. Ya, dan kita perlu tahu siapa yang punya otoritas ke siapa, siapa berkewajiban melaporkan ke siapa, siapa harus berkoordinasi sama siapa. Ini penting. Kalau proyeknya nggak mau acak-acakan, ya. Nah, ini environment di proyek. Jadi di proyek itu memang sangat dinamis, ya. Nah, tadi saya sempat singgung mengenai kontraktual, ya, mengenai kontrak. Salah satu cara untuk mengontrol kontraktor atau kontraktor mengontrol subkon itu adalah melalui kontrak. Nah, kontrak proyek itu secara umum bisa dibagi jadi dua macam. Yang pertama fixed price, yang kedua cost reimbursement atau kalau di lapangan kita sebutnya dengan remeasurement kontrak. Ya, nah bedanya apa? Kontrak fixed price ini jelas ya kerjaannya apa, sampai kapan, harganya di berapa, dan ini di lock ya. Jadi kalau kita ikut tender ya, terus jenis kontraknya itu adalah fixed price, berarti jelas kerjaannya itu apa aja yang harus dikerjain, biasanya ngacunya ke gambar ya, tanggalnya dari kapan sampai kapan ya, harganya itu berapa, dan ini di lock nggak bisa ubah ya. Tapi kalau sampai terjadi perubahan gimana? Ya, misalkan denah bangunannya berubah atau gambar bangunannya berubah, itu masih bisa ya dengan mengeluarkan yang namanya change order atau variation order atau side instruction. Nah, namanya beda-beda memang kalau di project ya. Nah, tapi basically ini adalah perubahan-perubahan yang diperlukan ya untuk jalannya sebuah project. Jadi kalau kalau kita ngejain sebuah project gitu ya di tender phase itu kan kalau ngikut tender kontraktor ya, tender-tender kontraktor untuk bikin bangunan itu biasa waktunya mepet. Jadi kita dapat penawaran ini, tolong hitungkan kita mau bikin mall ya, kita mau bikin mall, tolong hitungkan, kasih penawaran gitu ke customer dalam waktu 3 hari. Wah, dalam 3 hari kita harus gambar satu mall ya, dan kasih penawaran harga. Itu biasanya gambarnya itu sangat kasar sekali. Ya, gambarnya sangat kasar, hitung-hitungannya pun ya itu udah pakai hitung-hitungan bukan hitungan detail. Biasanya udah per square meter aja. Ini mau 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 berapa square meter nih luasannya? Oh, sekian, berapa tingkat sekian, kita hitung, kita kasih penawaran. Ya, dan itu langsung di lock. Ya, kalau kita menang tender, penawaran itu di lock. Kita nggak bisa apa ngajuin perubahan harga. Tapi kalau sampai gambarnya berubah ya, oh ternyata tadi mau bikin mallnya kayak gini, tiba-tiba berubah bentuk nih jadi kayak gini. Nah, itu diperlukan namanya variation order ya. Nah, variation order nanti dihitung ulang. Ini berapa? Ada kerjaan yang sifatnya menambah atau ada kerjaan yang sifatnya mengurangi atau gimana? Nah, itu namanya variation order. Nah, kalau kita lihat jenis kontrak kayak gini, ya, berarti kalau sampai ada variation order, ya, ini berarti tanggung jawabnya dari customer, ya. Nah, sementara, ya, kontrak utamanya ini jadi tanggung jawabnya kontraktor. Maksudnya kayak gini, kalau kerjaannya udah jelas di log, ya, ngerjain ini, jangka waktunya juga di log, ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, harganya juga di log, ya, penawarannya sekian gitu ya, nggak bisa ngajuin kenaikan harga atau apapun ya, ya udah ini berarti pintar-pintarnya kontraktor deh ya, pintar-pintarnya kontraktor kalau mau dapat untung gede ini harus digimanain ya, supaya nggak rugi ini harus digimanain. Nah itu maksudnya.
ya. Nah, tapi kalau sampai terjadi perubahan, ya perubahan ini bukan lagi resikonya ada di kontraktor, ya resikonya ada di customer, ya. Mereka mau merubahnya seberapa besar, skopnya jadi tambah besar segimana, nah itu jadi tanggung jawabnya, jadi resikonya dari si owner, ya. Nah, lalu tugas dari sponsor atau dari owner ini ngapain? Ya, karena kalau dalam pengerjaan sehari-hari, ya ini jadi tanggung jawabnya kontraktor. Kalau jenis kontrak yang ini, ya owner bertanggung jawab untuk melakukan audit, ya, terhadap kualitas kerjaannya dan sejauh mana pekerjaan ini sudah dilakukan. Nah, itu tanggung jawab dari ownernya, ya. Nah, kalau kita lihat bentuk kontrak kayak gini, ini disuggestkan kalau tingkat ketidakpastiannya rendah. Kalau kita sebagai sisi kontraktor nih ya, ditawarin fixed price kontrak ya, ini lebih baik ya kita iyahin kalau memang tingkat ketidakpastiannya rendah. Karena kebayang kayak gini, kalau misalkan kita ngomong dari tanggal aja, tanggalnya udah tentuin, oke ini proyek harus beres dalam 8 bulan. Ya, kalau tingkat kepastiannya rendah, ya ketidakpastiannya rendah, ini kita gampang manage-nya. Ya, tapi kalau ternyata tingkat ketidakpastiannya tinggi, ini ada possibility misalkan proyeknya molor, ya tadinya 8 bulan, jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wah, kalau kita masuk ke kontrak yang jenisnya fixed price, ini bahaya. Karena kita nggak bisa ngajuin eh, penawaran tambahan, ya karena sudah di lock. Ya, nah, dan itu kan udah pintar-pintarnya kontraktor aja. Nah, jadi kalau memang fixed price kontrak, ini sangat disarankan kalau tingkat ketidakpastiannya rendah. Nah, beda kalau kita bicara remeasurement kontrak atau cost reimbursement. Ya, kalau cost reimbursement atau remeasurement kontrak, ya, ini jenis kontraknya dihitung cost-nya berapa, nah lalu kita tambahin profit sekian persen. Ya, jadi penawaran kita ke eh, customer atau ke owner, ya, itu nanti berdasarkan cost-nya berapa ditambah profit sekian persen. Nah, biasanya jenis kontrak seperti ini ya, biasanya materialnya itu bukan dari kontraktor. Jenis kontrak seperti ini tuh. Materialnya itu dari customer. Biasanya, nggak selalu memang. Ya, materialnya dari customer, kita cuman sebagai upah jasa untuk mengerjakan aja. Ya, dari upah jasa itu kita minta profit sekian persen. Ya, nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti controlling cost paling besar itu ada di customer, bukan di kontraktor. Ya, karena mereka yang menentukan nanti materialnya mau didatangin kapan, berapa banyak, ya, dan itu akan direkod semua. Ya, kontraktor tugasnya hanya mengerjakan. Ya, nah ini jenis kontrak kayak gini, ini cocok kalau kondisinya memang kita susah buat prediksi dari sisi kontraktornya. Kita susah buat prediksi apakah misalkan jangka waktunya akan beres dari 8 bulan atau lebih lama ya. Apakah skopnya nanti bakal banyak berubah atau enggak ya. Apakah harganya akan sangat fluktuatif atau enggak. Nah, itu cocoknya pakai cost reimbursement ya atau pakai remeasurement kontrak ya. Nah, di kenyataan ini bisa digabung ya. Jenis kontrak yang fixed price sama yang remeasurement ini bisa digabung ya tujuannya supaya memotivasi si kontraktor. Sampai di sini dulu mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup jelas sampai di sini? Gimana rekan-rekan? Ada yang mau tanyakan atau sudah jelas? Jadi ini bicara dunia proyek dulu nih. Ya, jelas kayaknya Pak bisa Oke, dilanjutkan. saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh cut saya, nggak apa-apa tengah jalan. Oke, nah kalau kita mau jalanin proyek itu fasenya ada banyak. Ya, mulai dari planning phase, execution, nanti ada evaluation ya. Nah, dari sekian banyak fase-fase yang ada di proyek, saya bisa bilang fase yang paling vital ya, yang paling penting itu ada di planning phase. Ya, nggak bisa dipungkiri ya, apalagi di Indonesia, hampir saya lihat di kebanyakan kontraktor, siklusnya tuh kayak gini. Begitu dapat project, begitu dapat tender, ya, wah senang, kontraktor senang, ya. Nah, udah senang, ini biasanya mereka tergesa-gesa gitu ya. Wah, kita udah dapat tender nih, 100 miliar. Ya, oke.
kita dego sama supplier segala macam, datangin barang ke gudang segala macam, kita bangun bedeng di lapangan segala macam ya, tanpa ada persiapan yang matang. Akhirnya apa? Yang ada chaos, yang ada acak-acakan ya. Misalkan barangnya udah datang ke gudang, tapi lahannya belum siap, belum bisa dikerjain nih. Wah, barangnya udah mandek di sana, ya kan? Apalagi kalau beli barangnya pakai pinjaman, bunga udah jalan di sana. Nah, ini tipikal-tipikal kayak gini yang banyak banget saya sering temuin di lapangan. Ya, nanti kalau proyeknya udah chaos, bermasalah, ujung-ujungnya apa? Cari kambing hitam. Ya, cari kambing hitam. Nah, udah cari kambing hitam ya udah. Ya, oh ini salahnya misalkan karena divisi logistiknya nih nggak koordinasi sama eh, supervisor misalkan. Nah, oke, nanti yang ada punishment of the innocent ya, yang ada cari kambing hitam terus ya main salah-salahan ya. Nah, kalau udah kayak gitu, udah berantakan proyeknya, itu biasanya mulai. Oh ini coba liatin deh di lapangan, kenapa bisa berantakan kayak gini? Nanti ada orang datang ke sana, entah orang head office, entah pakai konsultan, entah siapa gitu ya. Nah, nanti baru baru setelah itu, oh ini masalahnya di sini harusnya kayak gini kayak gini. Nah, ini kebanyakan kontraktor di Indonesia saya bisa bilang prosesnya kayak gini. Makanya nggak heran banyak proyek gagal di Indonesia. Ya, nah karena mereka tidak melakukan planning yang matang. Ya, kalau eh, Bapak Ibu jeli ya, sebenarnya di tahapan planning ini adalah tahapan yang saya bisa bilang saving paling besar di sebuah proyek itu ada di sini. Nah, saya mau kasih gambaran kayak gini. Kalau misalkan ya kita harus bangun rumah nih, kondisi rumahnya kayak gini, ya. Jadi belum difabrikasi, ya dibuat dari gelondongan apa bukan dari gelondongan kayu, jadi dari potongan kayu ya, wallboard dan segala macam, tanahnya sudah di clear ya, udah siap buat dibangun ya. Nah, kondisi rumahnya nanti harus sudah betul-betul berdiri ya, karpetnya sudah diinstal ya, tamannya udah ada segala macam. Kira-kira Bapak Ibu bikin rumah kayak gini perlu waktu berapa lama saya tanya? Coba menurut Bapak Ibu, kalau bikin rumah kayak gini perlu waktu berapa lama? Hmm, setengah tahun gitu, Pak. Tengah tahun. Oke, ada lagi. Kira-kira berapa lama nih bikin rumah kayak gini? 4 bulan, Pak Randy. 4 bulan. Oh, ada buat Cucun 4 bulan. Ada lagi. Nah, kita lihat ya kenyataannya ya. Bikin rumah kayak gini berapa lama? Pak mau menjelaskan katanya. On this morning in particular, East Texans heard the sound of Kita lihat bikin rumah ini berapa lama. organization, the sound of teamwork. On this morning, thousands of spectators heard the sound of a new world record. At 8 a.m. on October 1st, 2005, years of planning were put to the test. Udah kelihatan dari judulnya. Bikin rumah kayak gitu cuman perlu 2 jam. Wih, luar biasa. Kita lihat ya prosesnya. Udah kayak bikin Lego nih mereka nih. Si 1,5 jam ya.
Ternyata rumah kayak gini dibangun dalam waktu 2 jam 52 menit. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa bikin rumah seperti itu hanya dalam waktu 2 jam 52 menit? Memang kalau kita lihat di sini ya, ini orangnya banyak yang ngerjain. Ya. Tapi saya yakin, siapapun, ya, even saya sekalipun, kalau tiba-tiba diterjunin ke sana, harus handle orang sebanyak ini, saya nggak akan bisa beresin di rumah dalam waktu 2 jam 52 menit. Saya yakin. Ya. Karena kenyataannya mereka bikin rumah itu nggak sekali jadi. Ya, mereka melakukan latihan. Ya. Latihan pertama itu makan waktu 6 jam. Ya. Nah, terus mereka coba pelajari, ini ada yang bisa lebih diefisienkan nggak? Ada yang bisa dibuat lebih produktif nggak? Ya. Mereka coba pelajari, pelajari, latihan lagi. Ya. Berhasil ngurangin waktu hampir setengahnya. 3 jam 39 menit. Ya. Nah, mereka pelajari lagi ya sampai pada saat hari hanya ini kan untuk Guinness Book of Record ya. Nah, mereka baru bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam 52 menit ya. Jadi, untuk bisa membuat sebuah proyek itu efisien ya, membuat sebuah proyek itu berjalan lancar ya, sukses dengan seoptimal mungkin. Yang pertama ya, kita harus bisa melakukan planning ya, perencanaan, organizing ya. Yang kedua, kita harus lesson learn. Ini dua poin yang paling penting yang saya jarang temuin di kontraktor-kontraktor di Indonesia. Bedanya kontraktor Indonesia sama kontraktor Jepang, ya di lapangan saya sering banget ketemu kontraktor Jepang, ya Tayo misalkan, ya. Cara kerja mereka tuh beda. Kalau kontraktor kita yang kayak tadi, begitu dapat proyek, gusak-gusuk sana sini, datangin barang, deal sama pemborong sana sini, begitu dijalanin chaos. Kontraktor Jepang nggak kayak gitu. Ya, kontraktor Jepang begitu dapat proyek, mereka nggak ngapa-ngapain selama 3 bulan. Tugas mereka, kerjaan mereka itu hanya meeting, meeting, dan meeting selama 3 bulan. Ya, mereka hanya meeting selama 3 bulan, nggak ngejain apapun. Ya, nggak datangin material, nggak hire pemborong, nggak apa. Mereka hanya diskusi meeting 3 bulan pertama, nggak ngapa-ngapain. Ya, nah apa yang dimitingin? Yang dimitingin itu planningnya. Ya, mereka coba membuat planning sedetail mungkin, seakurat mungkin, memikirkan segala macam kemungkinan supaya pada saat running dan ya proyeknya udah lancar, nggak ada masalah. Nah, itu bedanya kontraktor Jepang sama kontraktor Indonesia. Ya, udah nggak heran, kualitasnya bagus, waktu penyelesaiannya cepat, nggak banyak reward. Ya, nggak ada masang pipa terus begitu di testing bocor. Nah, nggak ada misalkan masang AC begitu di testing nggak dingin. Ya, nggak ada masang listrik, ada bagian-bagian tertentu yang nggak kealirin listriknya, nggak ada tuh. Ya, kalau kontraktor Jepang nggak ada cerita kayak gitu, ya ada tapi jarang banget gitu. Nah, cuman begitu saya ngomong kayak gini, biasanya kontennya itu Pak. Tadi kalau kita lihat memang bikin rumah bisa 2 jam 52 menit. Tapi kan orangnya banyak Pak. Ya, apa nggak rugi? Apa nggak rugi kalau orang sebanyak itu ngerjain satu project? Ya, bayar orangnya udah berapa? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ya, terus saya tanya dulu deh, lebih untungin mana Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Ya, ngejain project selesainya cepat dengan orang yang banyak, atau kita ngejain project lama tapi orangnya sedikit? Hah, lebih untung yang mana? Kira-kira. Kalau menurut saya yang lama ya Pak. Kenapa? Eh, karena tergantung sih Pak, balik lagi ke planningnya. Kalau planningnya udah mateng sih, dan udah kayak tadi gitu Pak ya. Mm-mm. Itu video tadi, tapi takutnya meskipun cepat, tapi nggak tahan lama gini Pak. Takutnya itu khawatirnya. Tapi kalau misalnya udah proper gitu planningnya, tapi butuh takes time gitu, saya sih lebih prefer itu ya Pak daripada buru-buru tapi hasilnya jelek lagi kan ujung-ujungnya mesti direnov lagi gitu Pak kalau yang tadi gitu. Nah, betul. Kalau kita buru-buru terus takut ya hasilnya jelek, berarti ini ada masalah di sisi planning, ya kan? Ada masalah di sisi planning. Kenapa? Planningnya nggak matang, buru-buru, banyak gagal sana sini. Itu yang ditakutin, ya. Beda cerita kalau planningnya matang, ya. Kalau planningnya matang, itu dari awal kita udah antisipasi, ya.
Kita mau ngerjain apa yang harus dicek, alurnya kemana, datangin barang dari mana, kapan, segala macam udah kita scheduling segala macam kita udah proper, ya. Nah, itu kemungkinan rewardnya akan jauh lebih kecil, ya. Nah, cuma kalau saya ditanya nih, kalau kita dalam kualitas yang sama ya, dalam kualitas yang sama, kita asumsikan misalkan sama-sama kualitasnya nih, jadi nggak ada reward. Lebih untung mana ya sebenarnya? Proyeknya panjang, orangnya sedikit, atau proyeknya kita beresin cepat dengan orang yang banyak? Nah, ini juga sempat dilematis saya bikin dulu. Lebih baik mana? Karena kalau orangnya banyak, kos saya kan besar, tenaga kerja saya besar. Kalau orang saya sedikit, tapi proyeknya lama, ya, oh, saya habis di biaya bunga. Nah, tapi ada satu insight di sini. Biar gimana pun, biar gimana pun, kalau kualitasnya sama, proyek yang selesai lebih cepat itu akan lebih menguntungkan. Kenapa? Saya kasih penjelasan di sini. Lewat rumah ini aja, ya. Dia menyelesaikan waktu bikin rumah ini 2 jam, ya. Dan ini saving waktu yang dia lakuin, ya. Yang tadinya harus 1 hari, ya dia bisa lakuin 8 menit. Yang tadinya makan waktu setengah hari, dia bisa lakuin 7 menit, ya. Ini saving dari sisi waktu yang mereka lakuin. Kebayang kalau kita developer rumah, ya kita bikin rumah, bikin komplek gitu, rumahnya kayak tadi deh, kayak yang ini. Mending rumahnya beres cepat atau rumahnya enggak. Nah, meskipun orangnya banyak, kosnya besar, saya tetap lebih prefer beresnya cepat. Kenapa? Kalau beresnya cepat, rumah itu bisa saya langsung jual. Betul nggak? Ini sisi yang kadang dilupain, opportunity cost yang kadang dilupain. Ya, kalau project bisa diselesaikan dengan cepat, kita dari sisi online nih, kita dari sisi customer, ya saya developer, misalkan saya bikin komplek, biar gimana pun, ya selama kualitasnya bisa dipegang, saya pengen beres projectnya cepat, ya. Sekalipun itu perlu orang yang banyak. Kenapa? Kalau beresnya cepat, itu rumah bisa saya langsung jual, ya. Daripada saya harus nunggu, ya harus nunggu. Kalau misalkan dalam setahun saya bisa bangun rumah dalam waktu misalkan satu komplek ini saya bisa selesaiin dalam waktu 6 bulan gitu ya. Berarti 1 tahun saya bisa bikin 2 komplek. Nah, kebayang kalau satu komplek bisa saya beresin dalam waktu 1 minggu. Nah, setahun turnover saya berapa? Ya. Nah, itu yang kalau kita ngambil kacamata dari sudut customer atau dari sudut owner. Kalau dari sisi kontraktor gimana? Sama. Buat saya ngerjain satu project, ya. Buat saya ngerjain satu project, saya perlu satu tim, saya perlu satu struktur organisasi. Itu saya invest di orang. Ya, saya invest di orang, ya. Kalau proyeknya lama, orang saya nggak bisa kemana-mana tuh. Ya, saya dapat proyek lagi, saya harus hire orang baru lagi. Saya harus hire orang baru lagi, saya bikin satu struktur organisasi lagi, bayangan saya jadi double. Tapi kalau proyeknya cepat beres, ya, proyek ini beres, orang yang eksisting apa yang sudah menyelesaikan proyek ini bisa saya roll over ke proyek yang lain. Dengan orang yang sama, saya bisa dapat result 2 kali lipat. Itu dari sisi kontraktor. Jadi, kalau kita bicara manajemen proyek, hati-hati. Kita bukan cuma bicara rupiah. Ya, waktu punya peranan penting. Dan ini yang saya harapkan bisa selalu diingat. Kadang lupa gitu ya. Kita selalu mikirinnya cost, 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 cost. Ya, begitu costnya bengkak, oh teriak sana sini. Jangan lupa, kalau cost bengkak ternyata saving waktunya banyak, kita bisa tetap diuntungin. Ya, yang pertama dari sisi opportunity cost ya, kita bisa jual lebih cepat atau kalau dari kontraktor ya, orang yang bisa saya roll over ke proyek lain. Yang kedua, resikonya lebih kecil. Biar gimana pun, proyek yang jangka waktunya lebih panjang, proyek 2 tahun misalkan, ya, beresnya 2 tahun dibandingin proyek yang beresnya hanya dalam waktu 3 bulan. Yang 3 bulan ini punya resiko lebih kecil, ya, resiko kenaikan harga, ya, resiko adanya perubahan-perubahan, resiko adanya wah macam-macam, ya, itu jauh lebih kecil, ya. Kita nggak bisa prediksi harga material 2 tahun ke depan itu lari kemana. Apalagi kalau kita bikin bangunan itu kan banyak metal ya di sana, ada besi, ada tembaga yang harganya itu bisa sangat fluktuatif sekali gitu ya, ada kabel di sana, ya. Nah, biar gimana pun, proyek yang kalau bisa kita selesaikan lebih cepat, 3 bulan, itu resikonya akan jauh lebih kecil daripada proyek yang diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Nah, saya ambil contoh, Meikarta. Ya, Meikarta. Meikarta udah berapa lama?
Bapak Ibu? Ada yang invest di sana? Saya harap nggak ada sih. Mekarta itu udah berapa lama? Proyek sebegitu besar, ya. Proyek itu kan besar sekali itu proyek Mekarta tuh ya. Dan sekarang statusnya bermasalah, ya. Sekarang nggak beres-beres ya. Dan banyak kontraktor yang udah kabur, ya. Banyak kontraktor yang udah stop nggak mau ngejain Mekarta di sana. Kita bisa lihat semakin besar skop proyeknya, ya. Skop itu bisa kita bicara dari sisi jenis pekerjaannya, besar proyeknya, atau dari sisi waktunya. Ya, buat nyelesain Mekarta itu makan waktu yang nggak sebentar, ya. Karena itu kan apalagi ada distrik-distriknya, ya, ada zona-zonanya, ya. Kalau kita benar-benar mau nyelesain itu semua, itu makan waktu yang nggak sebentar, ya. Resikonya sangat besar, ya. Jadi kalau proyek semakin lama, tingkat resikonya otomatis akan semakin besar dibandingin proyek yang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Biar bagaimanapun, proyek yang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat, tingkat resikonya akan lebih kecil, akan lebih menguntungkan buat kita, entah dari sisi customer atau dari sisi kontraktor, ya. Tinggal nanti hitung-hitungan aja. Yang penting satu, betul, kualitasnya bisa kita jaga. Nah, kalau kita ngomongin kualitas, ini kaitannya dengan planning, balik lagi. Ya, sebenarnya bukan dengan ukuran waktu, tapi dengan ukuran seberapa banyak effort yang kita kasih ke planning phase. Itu yang bakal nentuin quality. Waktu lama, waktunya panjang, tapi effort kita di sisi planningnya enggak banyak, percuma. Ya, pada saat sudah dijalani itu akan banyak reward. Tapi kalau waktunya singkat, ya, tapi effort kita besar di sisi planning, rewardnya jadi nggak banyak. Ya, nah saya bisa gambarin lewat grafik ini, ya. Nah ini yang pertama, ini yang banyak kejadian di lapangan, ya. Jadi mereka begitu dapat project, ya, effort untuk melakukan planningnya itu hampir nggak ada, gusak-gusuk sana sini. Begitu ada eksekusi, banyak yang gagal, banyak yang reward, ya. Tapi kalau kita benar-benar ngasih effort yang besar di awal, ya, di tahapan planning, saya ambil contoh misalkan begitu udah terima proyeknya, kita nggak usah ngapa-ngapain dulu deh, kita kaji dulu gambarnya. Toh kan waktu gambar kita kasih di fase tender itu kan gambarnya masih kasar sekali. Kita coba benar-benar bikin yang detail, sangat detail. Kita diskusi ini gambarnya nantinya seperti apa. Baru setelah itu matang, kita datangin material, hire pemborong, kita bagi-bagi kerjaannya kayak gimana, kita mulai pikirin, ya. Nah, kita meetingin dulu, kita diskusiin dulu, matangin dulu di sana, baru dijalanin. Kalau udah kayak gitu, kemungkinan waktu ngejalanin ini udah smooth, nggak lagi acak-acakan, ya. Beda kalau planningnya nggak matang. Begitu misalkan dijalanin, saya mau narik jalur pipa ke Bentur, misalkan sama jalurnya AC, ya, harus ubah lagi gambarnya. Ya mending kalau cuma ngerubah gambar, kalau barangnya udah didatangin, kayak gimana? Barang yang udah didatangin, ya jadinya nggak kepake, jadinya apa? Jadinya waste. Waste apa? Buang-buang duit, buang-buang kos, ya kan? Nah, itu yang kadang saya suka temuin di lapangan, ya. Jadi kalau kita kasih effort besar di sisi planning, eksekusi kita akan semakin cepat, ya. Kemungkinan gagalnya semakin kecil. Nah, sisanya apa? Ya, sisanya saving yang bisa kita dapat, benefit yang kita dapat, ya. Biar gimana pun, kalau kita ngasih effort yang besar di sisi planning, ya, kita bisa mengharapkan benefit yang jauh lebih besar, ya. Saya ada pengalaman dulu mengerjakan satu project di Bali, Holiday Inn namanya, Hotel Holiday Inn di Bali. Jenis kontraknya remesher, remesher, dan nggak ada planning sama sekali. Kenapa? Karena remesher kan yang datangin material ya dari customer, ya. Kita dari kontraktor nggak bisa kontrol itu, ya. Kita mau bikin planning juga susah, ya, karena kan schedule kedatangan materialnya juga dari customer kadang suka berubah-ubah. Nah, yang ada apa? Proyek itu ruginya memang nggak besar karena skala proyeknya kecil, ruginya sekitar 3M waktu itu, nggak besar, ya. Nah, dari situ kita pelajari ini kontak remesher, apalagi kalau sampai beda daerah, ya, jauh itu kan di Bali, eh, lebih baik jangan kita ambil, ya, lebih baik kita tolak. Karena tingkat kesulitannya akan jadi lebih tinggi meskipun proyeknya kecil, ya.
Tapi dengan jenis kontrak remeasure ini, kita susah buat melakukan planning. Kita rugi. Nah, nggak berapa lama, kita dapat tender kontrak dari Rumah Sakit Indriati di Solo. Kontraknya ini 30 kali lipat dari hotel tadi. Ya, kontraknya 30 kali lipat, ya itu ada sekitar 100 berapa miliar gitu, saya lupa. Ya. Nah, dari pembelajaran di Hotel Holiday Inn itu, untuk begitu dapat tender dari Rumah Sakit Indriati, kita nggak mau remeasure. Kita maunya fixed price kontraknya. Ya. Nah, kita coba terapin tuh. Ya. Dua, bahkan di tahapan tender kita udah coba terapin. Jadi, customer yang minta waktu itu ngasih penawaran dalam waktu 1 minggu, kalau nggak salah, kita coba bargaining. Nggak mau. Kita mau kasih dalam waktu 2 atau 3 minggu, tapi yang kita kasih ini benar-benar best price. Ya, kita kasih penawaran benar-benar best price. Di tahapan tender itu, kita benar-benar matengin gambarnya. Gambar rumah sakitnya kita matengin. Kita kasih penawaran, ya, kita kasih penawaran. Begitu kita menang, ya, kita nggak ngapa-ngapain. 1-2 bulan pertama itu benar-benar kita discuss. Engineering benar-benar ngelakuin yang namanya value engineering. Jadi dia ngegambar, ya, kurang lebih nanti ini mau dibangunin kayak gimana dibandingin sama gambar tendernya. Ya, ini ada perbedaan jauh nggak? Kalau sampai ada perbedaan jauh, ini harus gimana ya siasat ini? Itu yang kita bahas selama 1-2 bulan pertama. Alhasil proyek itu beres dalam waktu 1 tahun lebih, jadi bikin rumah sakit sebesar itu 1 tahun lebih beres, dan profitnya 30%. Itu sangat besar itu profitnya bagi ukuran kontraktor sebesar itu ya. Profitnya sangat besar ya. Nah ini memang saya buktiin sendiri. Jadi kalau kita ngasih effort yang besar di sisi planning ya, itu yang namanya failure. Nggak usah ngomong failure dulu, nggak usah ngomong gagal dulu. Eksekusinya aja, itu akan jauh lebih smooth, lebih cepat. Ya. Resiko gagalnya jauh lebih kecil. Sisanya apa? Sisanya profit yang bisa kita utilize. Proyek itu nggak berjalan lama, orang-orang yang bisa saya langsung utilize waktu itu ngejain di Jakarta, bikin office tower ya, tower itu. Nah, orangnya langsung saya bisa mutasi ke sana. Ya. Nah, dari sisi kontraktor saya diuntungin. Nah, ini contoh memang real life seperti itu ya. Jadi best practice-nya kalau kita dapat project ya, yang pertama kita matangin dulu deh ya di planning ini ya. Effortnya kita harus kasih yang besar. Setelah itu baru kita eksekusi. Ya. Ini yang bakal bikin project itu sukses atau enggak ya. Nah, kalau kita ngomongin project, ini juga harus diperhatiin di tahapan planning ya. Yang namanya project management ini nggak akan terlepas dari aspek-aspek ini ya. Dan ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebuah project, ada 6 aspek yang harus kita perhatiin. Yang pertama, scope-nya, spesifikasi kerjanya seperti apa ya. Yang kedua, penyelesaian waktunya panjang atau singkat. Yang ketiga, cost-nya besar atau enggak. Yang keempat, kualitasnya. Ya, kalau kualitas ini maksudnya ya ini proyeknya nanti akan banyak rework atau enggak. Risikonya, tingkat ketidakpastiannya seperti apa. Yang terakhir, sisi safety-nya. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami di sini, ke keenam aspek ini nggak berdiri sendiri. Ini sangat terkait ya. Terutama untuk time, cost, and quality. Kalau kita mau ngejain sesuatu, waktunya singkat, cost-nya kecil, biasanya kualitas yang hancur. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, cost-nya kecil, kualitasnya bagus, ya biasa jangka waktunya jadi panjang. Ya, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, ya quality-nya bagus dalam jangka waktu yang singkat, cost-nya biasanya ngebeledak, jadi besar. Ya, nah ini perlu dipahami. Jadi keenam aspek ini kadang harus ada yang kita korbankan. Ya, frankly speaking kayak gitu. Jadi kalau kita bicara project management, kita nggak bisa perfect 100% dari semua aspek ini. Harus ada yang kita korbankan. Nah, apa yang kita korbankan, ini tergantung ekspektasi customer kita. Ini yang harus jeli. Ini yang harus jeli. Jadi kalau misalkan kita dapat tender nih, kita harus bisa baca. Customer kita, ini preferensinya lebih kemana? Lebih ke time kah, cost kah, quality kah, atau lebih kemana concern mereka? Ya. Nah, kalau misalkan concern mereka lebih misalkan ke waktu penyelesaian dan cost sementara quality masih masih bisa goyang-goyang, ya udah berarti mau nggak mau quality yang kita korbankan. Ya.
Tapi kalau customernya sangat strict ya, nggak mau ngorbanin quality ya, cost-nya juga nggak mau sampai terlalu besar, ya udah kita bargaining di waktunya. Waktu yang kita korbanin, mau nggak mau proyeknya harus sedikit lebih panjang. Ya. Nah, kalau sampai ekspektasi customernya pengen waktunya cepat, cost-nya rendah, kualitasnya bagus. Nah, ini tugas dari kontraktor buat mengedukasi. Nggak mungkin itu bisa dicapai. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kita harus manage ekspektasi dari customer kita. Dan ini kesehariannya itu akan menjadi tanggung jawab project manager. Project manager, jadi kalau kita cari project manager di project ya, salah satu kualifikasi job desk yang harus mereka punya, itu mereka harus bisa memanage ekspektasi dari customer. Ya, kalau kita udah belajar project management, kita tahu keenam aspek ini nggak bisa perfect semua. Harus ada yang dikorbanin. Nggak mungkin nggak, pasti ada yang dikorbanin. Kalau kita ngejar aspek yang satu, aspek yang lain jadi korban. Nah, ini harus dimengerti. Ya, sama kayak kalau kita nggak usah ngomongin proyek konstruksi deh. Kalau Bapak Ibu misalkan dikasih tugas gitu ya, atau di S1 saya suka ngasih tugas ke mahasiswa, ya, saya pengen tugas ini besok dikumpulin, ya, pengen besok dikumpulin, ya. Biasanya yang mereka korbanin apa? Kualitas. Saya nggak bisa expect, ya, hasil dari tugas mahasiswa itu bagus-bagus kalau jangka waktunya pendek. Tapi kalau jangka waktunya panjang, nah, saya bisa expect quality yang lebih bagus. Ya, nah, ini contoh sederhana aja. Jadi, keenam aspek ini perlu kita perhatiin waktu kita membuat project plan. Ya, nggak bisa kita bidik semua. Harus ada yang dikorbanin. Nah, di tahapan planning, ini biasa kita melakukan estimasi cost juga. Ya, nah, prakteknya, waktu ngeestimasiin cost di project, ya, itu biasanya kita bagi jadi dua level. Di level project dan di level pekerjaan. Saya ambil contoh kayak gini. Kalau misalkan saya dapat pekerjaan untuk mengerjakan mechanical di satu bangunan, building A misalkan, mechanical itu tuh kayak misalkan masang pipa, masang AC, masang saluran pemadam kebakaran, itu maksudnya kerjaan mechanical. Ya. Nah, ini bisa saya bagi ya di level pekerjaan ini bisa saya bagi jadi tiga. Oke, pekerjaan pipa, pekerjaan AC, pekerjaan instalasi pemadam kebakaran. Nah, waktu mengestimasikan cost ya, di level work level ini saya nggak akan masukin harga dulu. Saya fokus mengestimasi kuantitasnya aja. Ini cara untuk mengestimasiin cost project ya. Saya estimasiin kuantitasnya aja. Jadi misalkan pipanya berapa meter yang saya perlu, ya LVAC ductingnya berapa meter yang saya perlu, firefighting saya perlu kuantitasnya apa aja. Nah, nanti ini di total sampai ketemu kuantitas di level project. Baru di sini saya kasih dikali dengan unit price-nya berapa untuk masing-masing. Ya, ketemu nanti cost dari project ini berapa. Nah, prakteknya biasa kayak gini. Jadi nggak langsung diestimasi di level pekerjaan, diestimasi harganya itu di level project. Ya. Nah, waktu kita mengestimasikan cost, ini juga kita perlu pahami, ada cost-cost yang memang kita bisa tebak di awal, ya, activity-nya udah ketahuan gitu. Jadi misalkan kita mau masang pipa, ya zona ini kapan, segala macam, apa aja yang diperluin, ini udah ketahuan di awal, ya. Cuman kadang cost-nya bisa jadi udah ketahuan saat itu, bisa jadi enggak, ya. Apalagi kalau misalkan kita pasang pipa, pipanya pipa tembaga atau pipa besi yang harganya sangat fluktuatif, kadang cost-nya nggak ketahuan di awal, ya. Tapi activity-nya kita tahu itu mau nggak mau harus dikerjain. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, kita bisa estimasi ya, kita bisa estimasi ya pakai batasan tertentu. Nah, tapi ada juga faktor-faktor yang nggak bisa kita duga kalau di project. Jadi activity-nya nggak ketahuan, akan muncul atau enggaknya nggak ketahuan, cost-nya apalagi nggak ketahuan. Ya, contohnya apa? Reward. Pernah sekali waktu saya ngebangun ini apa Trans Hotel. Itu Trans Hotel yang di apa yang dekat TSM itu yang sebelahnya TSM ya Trans Hotel. Nah, waktu itu dapat pekerjaan plumbing ya. Kita tahu pekerjaan plumbingnya kita tahu ya, saya harus datangin valve saya tahu ya, costnya juga udah saya estimasi. Nggak taunya vendor saya ngasih barang itu barangnya barang palsu. Jadi valve-nya itu palsu. Jadi begitu sudah dipasang, di testing semua valve-nya pecah. Semua valve-nya pecah. Ya, itu di luar dugaan. Nggak pernah kita prediksi sebelumnya.
Semua valve-nya pecah, mau nggak mau, kita harus kerjain ulang, kita pasang lagi semua. Ya, vendornya memang suppliernya pada saat itu supplier materialnya dia berani ngasih sertifikat segala macam, nggak taunya barang yang didatangin barang palsu gitu. Ya, akhirnya pecah semua, nggak kuat tekanannya. Ya, tekanan nggak kuat, pecah semua, saya harus instalasi ulang. Nah, aktivitas instalasi ulang ini kita nggak ketahuan di awal. Ya, tapi ada possibility terjadi. Ada possibility terjadi yang namanya pekerjaan ulang. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, kita ngestimasiin cost-nya kayak gimana? Ya, kita kasih allowance biasanya. Kita kasih allowance buat ngantisipasi aktivitas-aktivitas yang susah kita tentuin di awal. Yang kita sendiri nggak tahu ini bakal terjadi atau enggak. Nah, kita harus siapin allowance buat ini. Ya, ini cara ngestimasiin cost di tahapan planning. Nanti, ya, kalau kita sudah estimasiin cost-nya, nah, ini kan masih tahapan planning nih. Pada saat kita mau mengerjakan, waktu kita mau mulai mengerjakan, kita bikin yang namanya control budget. Jadi dibuat lebih strict lagi. Jadi biasanya saya bikin itu dua layer ya, dua layer. Di tahapan tender atau pada saat kita udah menang project nih, ya, saya bikin estimasi cost yang kayak tadi, ya, di level project, di level pekerjaan. Begitu sudah mulai mau mengerjakan, bikin yang namanya kontrol budget. Kontrol budget ini lebih kecil daripada estimasi cost yang saya kerjain di awal. Di sini saya udah dapat allowance, saya udah dapat buffer, ya. Nah, ini bisa dibuat kalau memang udah ada kepastian biasanya. Misalkan nego sama supplier harganya berapa, skopnya seberapa besar, schedule-nya kapan, sudah sedikit lebih pasti, kita bisa bikin kontrol budget, ya. Nah, nanti sebelum kerjaan yang dilakukan, kita bikin detail budget yang benar-benar detail. Kalau perlu, kalau saya harus bikin misalkan satu office tower 100 lantai, saya bikin budgetnya per lantai. Atau kalau jenisnya landscape, saya bikin per zona. Ya, itu juga bisa. Ya, dibikin detail budget. Ini tujuannya untuk melakukan controlling yang jauh lebih detail nanti di daily activities project itu. Ya, sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke eksekusi. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Silakan. Silakan Sama kalau ada. ada kan? Ada, Pak. Kenapa? Masih belum, Pak, dari saya. Terima kasih. Oh, belum. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ini masih di tahapan planning. Jadi di tahapan planning kerjaan kita yaitu tadi kita estimasiin cost, kita estimasiin scope, kita scheduling ya. Itu benar-benar dibahas ya. Nah, nanti kalau ini udah jadi, nah kita baru mulai eksekusi proyeknya. Best practice-nya kalau kita mau ngelakuin controlling pada saat proyeknya sudah berjalan ya. Ini kan kita udah tadi estimasiin cost, kita juga tahu schedule-nya. Kita bikin yang namanya financial modelnya. Ya. Di financial model ini, ya nanti dibandingin antara estimasi yang kita lakuin di awal, kalau perlu dirubah kita rubah, ya sepanjang jalan nggak apa-apa, ya dengan aktualnya seperti apa kita bandingin, ya. Nah, biasanya kalau di proyek konstruksi itu ada namanya S-curve. S-curve itu bisa jadi acuan kita. Jadi S-curve itu adalah estimasi waktu penyelesaian proyek. Ya, ada grafiknya bentuknya kayak huruf S gitu ya. Jadi di awal-awal kerjaannya sedikit, nanti mulai banyak, nanti mulai melandai ya. Nah, itu kita bikin financial modelnya berdasarkan S-curve tadi ya. Nah, lalu pada saat sudah berjalan, aktualnya kita bandingin. Kita bandingin. Nah, kita lihat aspek-aspek ini ya. Yang pertama dari sisi cost-nya ya. Pada saat berjalan over budget atau enggak ya. Terus dari sisi time-nya, waktunya molor atau enggak ya. Sisi quality-nya, nah spesifikasinya udah sesuai atau belum. Nah, ini yang kita bandingin pada saat proyeknya sudah berjalan ya, pada saat sudah mulai dieksekusi. Nah, praktisnya seperti itu ya. Nah, biasanya dari lapangan itu mereka membuat execution report juga. Ada 3 jenis report yang dibuat. Yang pertama trouble report. Ya, trouble report ini ya semacam apa ya? Semacam MOM lah, minutes of meeting ya. Jadi ada masalah apa, harus nyelesainnya kayak gimana, yang kritikal masalahnya apa. Ya, prioritasnya yang mana dulu yang diberesin. Nah, ini kita bikin trouble report. Yang kedua, bikin progress report ya. Nah, ini yang tadi ya. Kita bandingin aktual sama estimate-nya. Nah, yang dibandingin apa? Dari sisi schedule sama dari sisi cost. Kalau quality biasanya ketahuannya sesudah tescom, sesudah testing commissioning baru ketahuan. Ya.
Nah, tapi untuk schedule sama cost kita bisa lakukan anytime pada saat proyeknya sudah berjalan. Kita lihat aja ini proyeknya harusnya 8 bulan, 3 bulan udah sampai mana. Ya, costnya udah keluar berapa gitu ya. Lalu kita lakukan variance analisis. Nah, lalu yang terakhir, kita bikin financial report. Nah, kalau financial report ini tujuannya nanti sama accounting dan finance biasanya ya. Jadi ini menghitung cost yang benar-benar sudah akurat. Tujuannya buat apa? Buat progress payment, buat kita nagih invoice ke customer, sama buat bikin laporan keuangan. Jadi 3 report ini yang cukup kritikal kalau di project ya. Nah, trouble report ini biasanya dipakai atau dipegang sama project manager ya. Supaya apa? Supaya mereka jadi punya guidance, mereka tahu ini apa yang harus saya beresin. Biasanya kalau dulu saya ngelakuin yang namanya Monday meeting ya, Monday meeting setiap hari Senin itu kita meeting. Nah, ini yang dibahas trouble report, ya. Jadi ada masalah apa di project, way out-nya kayak gimana, mana yang prioritasin mau diselesain duluan. Nah, saya delegasiin, saya kasih mandat itu ke project manager, ke project manajernya, beresin. Ya, nanti minggu depan kita meeting, saya lihat progresnya. Trouble-nya udah sejauh mana diantisipasi. Nah, kalau progress report ini biasa dibuatnya bulanan. Ya, karena jangka waktu proyeknya biasanya 8 bulan sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun. Progress report ini dibuat bulanan. 1 bulan ini udah selesai sampai mana? 1 bulan ini udah selesai sampai mana? Ya, dibandingin schedule sama cost-nya. Ya, kalau financial report ya bulanan, cuman biasanya ada delay. Ya, karena nunggu data akuratnya udah keluar baru bisa dibikin. Ya. Nah, satu hal yang perlu dipahamin, terutama kalau kita ngebebanin bikin report itu ke project ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu overload. Yang dibutuhin aja. Kenapa? Karena ada kecenderungan ya mereka nanti akan sibuk ngerjain administrasi daripada pengerjaan proyeknya. Ini bahaya juga. Karena tugas project manager di lapangan itu adalah koordinasi, ya. Koordinasi entah itu dengan bawahannya, dengan supervisor dan kawan-kawan, atau dengan head office, atau juga dengan customer, ya. Tugas role utama dari project manager itu. Kalau terlalu banyak dibebanin harus bikin report, ya, yang nggak seharusnya mereka akan sibuk ngerjain administrasi. Administrasi itu perlu, tapi seperlunya untuk di project. Jangan terlalu dibebanin kayak kita mikir apa nge-manage sebuah pabrik gitu ya, harus detail segala macam kayak gitu. Habis waktu mereka nggak bisa, nggak akan jalan ya. Yang ada terlalu banyak pekerjaan administratif. Nah, di progress report ya, ini juga biasanya dijadiin acuan untuk kita melihat persentase penyelesaian project. Kalau Bapak Ibu eh, pernah belajar financial reporting, bikin laporan keuangan untuk proyek konstruksi, ya itu ada metode namanya percentage of completion. Jadi proyeknya udah beres berapa persen, kita akui pendapatannya. Nah, persentase of completion ini teknisnya didapat dari sini, dari progress report ini, ya. Jadi di lapangan, project manager ya dan timnya mereka akan membuat progress report, sifatnya sebulan sekali, ya. Nah, nanti ketahuan persentase proyeknya udah berapa persen beresnya. Dari sini, ini biasanya bikin persentase completion ini dari physical term-nya ya. Jadi dari berapa meter yang udah diselesaikan atau berapa square meter yang udah diberesin ya. Itu biasanya acuannya itu. Jadi bukan dalam rupiah. Nanti dari sini ini dijadiin summary ya. Persentase completion ini dibikin summary terus diajuin ke owner buat di approval. Nah, kalau sudah di approval, nah biasanya keluar defect list ya. Defect list dari owner ini yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki ini yang mana aja. Ya, persentase completion ini kalau udah di approve sama owner ini juga bisa jadi bahan kita untuk melakukan penagihan ke customer ya. Jadi nanti kaitannya ini ke financial report tadi. Ya. Cukup jelas Bapak Ibu sampai di sini? Atau saya kecepatan mungkin? Jelas, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, oh ya ini di kebanyakan kasus biasanya sebelum report ini keluar ya sebenarnya masalahnya tuh udah ketahuan ya. Jadi kalau kita ngomongin proyek ya, eh, yang orang-orang yang ada di head office mungkin orang accounting, orang finance, orang cost control itu biasanya tahunya itu belakangan setelah datanya masuk ya. Kenyataannya kalau mereka sering visit ke lapangan ya, mereka akan tahu masalah itu sebelum report itu keluar. Ya. Nah, ini waktu dulu makanya saya sangat encourage meskipun orang head office ya, meskipun itu staff accounting atau meskipun dia staff finance
harus sering visit ke project. Harus sering visit ke project. Ya. Tujuannya apa? Karena masalah-masalah itu biasanya langsung tahu di lapangan. Meskipun datanya belum keluar. Dan bahkan beberapa bisa langsung di-solve di sana. Nggak usah nunggu dulu sampai keluar datanya, ada masalah, dibahas, dimeetingin, baru diselesaikan. Oh, kita udah beri waktu berapa lama. Ya, sering-sering terjun ke lapangan. Saya sendiri, meskipun CEO, itu saya sering keliling project. Di Bali, di Medan, ya, Jakarta, Bandung, ya, Solo, Jogja. Saya sering muter. Kenapa? Karena saya banyak temuin masalah-masalah itu justru setelah saya visit. Dan itu bisa langsung disettle di hari itu juga. Nggak nunggu formal reportnya jadi. Nggak nunggu sampai ada eh, trouble report keluar setiap minggu atau progress reportnya keluar baru kita solving. Enggak. Ya. Itu biasanya langsung ketahuan. Oh, ada komplainan. Apalagi kalau sampai customer tahu nih, misalkan ada direktur perusahaan yang mau datang, itu biasanya udah langsung komplain aja itu customer. Ya. Wah, ini kerjaannya gini-gini, masalah di sini, sini, ini. Data belum keluar. Kita bisa langsung solve saat itu juga. Ya. Tentunya kita harus perhatiin struktur organisasi yang tadi. Jangan sembarangan, jangan langsung loncat sana, loncat sini, ngasih perintah sana sini. Ya, perhatiin struktur organisasi yang tadi. Kita lewat project manajernya nanti yang akan eksekusi buat kita, gitu ya. Lalu kalau sudah ada eksekusi, kita bisa ngelakuin evaluasi. Nah, kalau kita mau ngelakuin evaluasi, evaluasi ini bisa ada dua macam. Yang pertama itu performance evaluation, yang kedua itu result evaluation. Kalau performance evaluation, ya, ini bisa kita langsung evaluasi sesaat ketika proyeknya sudah selesai. Ya, nah kita bisa evaluasi proyek manajemen kita udah oke atau belum, ya lesson learn yang bisa kita pelajarin apa, ya. Nah ini bisa kita pelajarin pada saat kita bisa evaluasi melalui performance evaluation, ya. Nah kalau project manajemen ini nantinya buat feedback ke project manager kita, lesson learn-nya ini jadi bahan pelajaran kita kalau kita mau build project baru. Nah tapi kalau result evaluation ini biasanya makan waktu agak lama, ya. Ini biasanya bisa 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih ya. Baru ketahuan, baru bisa kita evaluasi ya. Nah, contohnya ya, worth it nggak sih ngambil project ini? Ya kita tahu worth it enggaknya setelah kita tahu semua kejadian-kejadian yang ada di project ini. Termasuk ada rework, kegagalan projectnya segala macam ya. Nah, ini baru kita bisa evaluasi setelah lewat cukup lama dari project ini. Karena kalau yang namanya project, itu biasanya ada yang namanya retention period ya. Jadi kalau misalkan besaran projectnya 100 miliar, ya kita nggak bisa nagih 100% 100 miliar pada saat projectnya beres. Ada 5% biasanya yang ditahan, yang baru dibayarin 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, tergantung kesepakatan. Ya, itu di retain, ditahan sama customer. Put projectnya ada banyak masalah. Memang agreementnya seperti itu. Ya. Nah, selama masa retention period ini banyak yang bisa terjadi. Ya, banyak yang bisa terjadi. Ya, bisa jadi memang tiba-tiba proyeknya ini sistemnya gagal. Baru lewat sistem di sini maksudnya sistem mechanical-nya, sistem elektrikalnya itu gagal. Ya, baru jalan setengah tahun ternyata gagal. Nah, ini rework-nya akan sangat banyak sekali. Ya, nah hal-hal seperti ini kita baru bisa evaluasi setelah proyeknya selesai. Ya. Jadi kalau kita mau evaluasi hasil dari proyek ini biasanya makan waktu, nggak bisa langsung ketahuan saat itu juga. Ya. Kalau kinerjanya bisa kita evaluasi langsung. Ya. Tapi kalau hasilnya, quality-nya ini oke, benar-benar meet expectation atau enggak, ya, ini biasanya makan waktu agak lama. Ya. Nah ini contoh-contohnya yang saya list di sini. Oke, oke sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau discuss atau tanya, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya lanjut. Saya mau lanjut, saya kasih beberapa hal ya, yang mungkin ini nggak ada di buku, nggak ada di mana nih, pure dari experience saya dan pengamatan saya di lapangan, yang harus dimengerti kalau kita ngomongin project management. Ya, yang pertama, hati-hati dengan headless chicken project. Ya, ini project ayam yang udah dipotong kepalanya. Bapak Ibu ada yang pernah lihat ayam yang udah dipotong kepalanya? Biasanya ayamnya masih lari-larian nggak begitu dipotong kepalanya? Masih, Pak. Masih, biasanya masih lari itu ayam. Ayamnya udah dipotong kepalanya, ayamnya masih lari kemana-mana. Ya, dia bleeding, lari kemana-mana, tapi pada akhirnya dia mati juga. Ya, nah project juga sama. Ada yang namanya headless chicken project. Jadi di awal sebenarnya nih project kepalanya udah dibuntungin.
Maksudnya dibotokin gimana? Dari awal kita tahu ini project udah rugi sebetulnya. Ya, tinggal tunggu waktu aja begitu dijalanin mati sendiri. Ya, hati-hati dengan project seperti ini. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya bad pricing. Nah, ini biasa sekali lagi saya suka tekenin ke teman-teman dulu di marketing ya. Divisi marketing itu adalah divisi yang paling boros kata saya. Kenapa? Karena divisi marketing itu dengan gampang yang ngekat harga 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu detik pada saat negosiasi tender. Pada saat proyeknya udah berjalan setengah mati nyari efisiensi sebesar itu, ya. Nah, ada ada possibility demi dapetin sebuah project, demi komisi marketing, pricing yang ditawarkan ke customer itu bad pricing, ya. Nggak masuk akal. Misalkan proyeknya 2 tahun, kasih buffer kenaikan harganya cuma 0,5%. Ini udah nggak masuk akal. Ya, kenaikan harga waktu ngitung penawaran cuma 0,5%. Nggak masuk akal. 2 tahun itu harga udah naiknya udah gila-gilaan. Nggak mungkin cuma 0,5%. Ya, dari sisi material udah jebol duluan. Kalau sampai dapat ini proyeknya, proyek kayak gini, ini bisa dibilang headless chicken project. Dari awal proyek ini diambil, ini proyek ini udah nggak ada kepalanya, udah kayak ayam dipotongin kepalanya. Ya, proyeknya bakal jalan, tapi jalannya ya gitu, lama-lama dia mati sendiri gitu. Kenapa mati? Ya karena dari awal pricingnya udah nggak bagus. Ya, nah hati-hati dengan project seperti ini. Projectnya running, tapi running at loss. Mau cari efisiensi sebesar apapun udah nggak bisa. Karena dari awal pricingnya udah jelek. Ya, kalau pricingnya udah jelek, dari awal kita memang ngasih penawaran udah rugi, ya kita mau efisiensiin kayak gimana pun, useless. Pada akhirnya juga dia akan rugi. Nah, hati-hati dengan project seperti ini. Ya, penentunya apa? Ya balik lagi, tahapan planning tadi. Jangan sampai kita ngasih penawaran project yang pricingnya jelek. Ya, ini yang pertama yang bisa saya sharingin ke Bapak Ibu. Hati-hati. Yang kedua, musuh terbesarnya itu waktu. Kalau kita bicarain project management, musuh terbesar di project itu adalah waktu. Ya, kalau misalkan saya punya project, awalnya saya estimasiin harus beres 8 bulan, pasti saya ngasih penawaran atas hitung-hitungan 8 bulan. Kalaupun saya ngasih buffer, buffernya nggak beda jauh biasanya. Ya, buffernya paling saya tambahin 0,5 tahun. Ya, saya tambahin buffer 0,5 tahun. Ya. Nah, udah nih dapat tendernya, di lock kan harganya. Saya nggak bisa ngajuin kenaikan harga dong. Ya, kalau kenyataannya ini delay, apalagi delaynya lama, ini hati-hati. Yang pertama, ya, harga-harga material pasti naik. Jarang saya lihat harga material turun. Ya, sementara harga kita udah di lock nih. Ya, kita nggak bisa lagi minta kenaikan harga. Kalau kontraknya fixed price ya, nggak bisa. Ya. Yang kedua, kalau delay, orang-orang saya nggak bisa saya pindahin ke tempat lain. Harus nongkrong di project itu. Overhead saya terus berjalan. Overhead cost saya terus berjalan. Dari dua sisi ini aja, profit saya udah kegerus ya. Dari dua sisi aja ya, kenaikan material sama pengeluaran overhead cost untuk standby orang di sana ini udah kegerus ya. Yang ketiga, dari sisi modal kerja ya. Ini uang masuknya kan jadi delay. Uang keluarnya saya harus keluarin terus. Kebutuhan modal kerja saya, apalagi kalau sampai kenaikan materialnya terjadi, jauh lebih besar. Kalau modal kerjanya lebih besar, berarti saya butuh dana untuk nutupin modal kerja ini lebih besar. Nah, namanya kontraktor itu leverage bisnis, ya. Biasanya struktur pendanaannya 80% sampai 90% itu dari pinjaman bank. Nah, berarti kalau saya butuh modal kerja lebih besar, ya saya harus butuh pinjaman yang lebih besar. Ya, otomatis bunga saya jadi lebih besar. Secara cash flow saya akan lebih acak-acakan kalau proyeknya delay. Ya. Nah, kalau udah kayak gini ini bahaya banget. Ya. Bisa jadi proyeknya gagal. Ya, kita habis napas di tengah jalan. Makanya jangan heran. Kalau proyek udah mulai delay, itu besar kemungkinan proyeknya akan macet. Karena kontraktor udah nggak sanggup. Ya, udah nggak sanggup. Yang pertama profitnya udah babak belur, yang kedua dari sisi cash flow itu juga udah kemakan habis-habisan. Ya, udah kemakan habis-habisan, napasnya bisa buntung tengah jalan. Kalau dia nggak bisa dapetin funding lagi,
Mau dari mana dia bayar buat standby orang di sana? Mau dari mana dia buat datangin material lagi? Yang ada proyeknya gagal. Ya, ini hal kedua yang perlu diperhatiin. Waktu itu adalah musuh terbesar dari sebuah proyek. Ya, kalau sampai delay, dulu sebelum saya masuk ke kontraktor, ya, perusahaan ini nggak berani untuk cabut dari proyek. Nggak berani. Kekhawatirannya apa? Takut nggak dikasih tender lagi. Begitu saya masuk, nggak bisa. Saya kasih batas waktu, masih misalkan nggak ada progres kemajuan, misalkan lahannya belum jadi, ya atau misalkan payment dari customer-nya lama, saya berani ngambil aksi, saya cabut semua orang saya di lapangan, ya macet-macet. Tapi kontraktor selamat, kita bisa cari keuntungan dari proyek-proyek lain. Ya, karena saya paham, kalau proyek ini terus dipertahankan, delay dipertahankan, yang dirugikan itu kontraktor. Ya, owner dirugikan, customer dirugikan, tapi yang paling dirugikan kontraktor. Dan karena kontraktor leverage bisnis, saya rugi besar di sana. Saya nggak bisa putarin uang saya di sana. Kalau uangnya nggak bisa diputerin, ya saya udah pasti acak-acakan. Ya, return saya acak-acakan, ini bahaya kalau buat kontraktor. Ya, nah ini hal kedua, hati-hati dengan timelines. Yang ketiga, yang tadi saya sampaikan, konstruksi itu leverage bisnis. Maksudnya apa? Ya, di kebanyakan kontraktor, struktur pendanaan itu biasanya mayoritas dari pinjaman. Nggak kuat kalau ngedanain sendiri, apalagi kontraktornya kontraktor kecil. Ya, kontraktor yang besar pun, ya bisa Bapak Ibu cek, ya entah itu Wijaya Karya atau apalah segala macam. Ya, struktur pendanaan mereka itu mayoritas itu akan berdasarkan pinjaman. Ya, nah sementara yang namanya revenue, pendapatan dari proyek itu kan di cap sebesar nilai kontraknya. Ya, kalau cost-nya nanti pada saat kejadian itu lebih rendah, ya kita dapat profit. Kalau lebih tinggi, ya kita ngalamin loss. Ya, nah kunci untuk keberhasilan sebuah perusahaan kontraktor ngerti bahwa pendanaan kontraktor ini sebagian besar dari pinjaman. Berarti di sini kita kejar-kejaran waktu. Kita kejar-kejaran waktu. Ya, kita dapat pinjaman, kita harus kelola sedemikian rupa supaya pinjaman ini bisa ngasilin return yang sebesar-besarnya. Ya, gimana caranya? Nah, yang pertama kita harus pintar-pintar ya ngambil schedule project. Maksudnya apa? Kalau saya dapat penawaran tender, ya pertanyaan pertama yang selalu saya tanyain ini project mau dimulai kapan, beresnya kapan? Ya, misalkan saya bandingin dua buah project di sini. Yang pertama schedule-nya kayak gini. Jadi saya punya tiga project, semua mulai bersamaan. Ya, project yang kayak gini saya butuh tiga tim. Saya butuh tiga tim. Ya, project satu tim, project dua satu tim, project tiga satu tim. Ya, nah tim-tim ini kan perlu pendanaan. Ya, pendanaan dari mana? Dari bank. Ya, otomatis saya perlu pendanaan, saya perlu working capital buat ngejalanin tiga project ini secara bersamaan. Tapi kalau saya bisa pilih-pilih project, ya, di mana schedule-nya kayak yang schedule 2 ini, jadi begitu beres project satu, saya lanjutin ke project 2, begitu beres saya lanjut ke project 3, saya nggak perlu tiga tim, saya cukup perlu satu tim. Karena pada saat project satu beres, tim yang udah ngerjain di project satu ini bisa saya pindahin ke project yang kedua. Begitu sudah beres, saya bisa pindahin ke project yang ketiga. Ya, cukup satu tim. Modal kerja saya nggak perlu besar di sini. Nggak sebesar yang schedule pertama tadi. Ya, nah, kalau kita ngomongin leveraging bisnis, kita bisa kelola sedemikian rupa schedule dari project ini. Ya, bayangin. Ya, dengan total working capital yang sama, schedule 2 saya bisa dapat return 3 kali lipat daripada schedule yang pertama. Nah, bisnis konstruksi itu tuh seperti ini. Ini nggak banyak orang yang tahu. Makanya nggak heran banyak kontraktor yang bangkrut gitu ya, karena mereka nggak paham bahwa kontraktor itu adalah leveraging bisnis. Yang dimainin itu uang pinjaman. Pinjaman ini sedemikian rupa harus kita kelola, ya working capitalnya, terutama working capital loan-nya, kita harus kelola sedemikian rupa supaya ngasilin return sebesar-besarnya. Salah satu caranya lewat pemilihan project. Ya, project mana kita lihat schedule-nya nih. Saya perlu berapa tim kalau saya ngambil project ini. Kalau saya ngambil yang ini, saya perlu berapa tim? Oh, modal kerja saya sekian, ya, saya dalam 1 tahun bisa dapatin berapa project. Nah, harusnya pola pikirnya seperti itu. Ya, harusnya pola pikirnya seperti itu. Dan kalau yang namanya dunia
konstruksi itu marketnya saya bisa bilang itu apalagi kalau ME ya, sipil apalagi kalau sipil itu oligopoli sih. Jadi pemainnya itu aja. Ya, kalau yang kecil-kecil receh-receh biasa cuma jadi subkon doang. Kalau kontraktor ya pemainnya itu aja gitu pemainnya, pemain utamanya. Ya, jadi memang penawaran tender itu tuh cukup banyak. Ya, cukup banyak tanpa kita harus samperin datang satu-satu. Kalau kita udah punya nama, ya, kita udah dikenal jadi pemain kontraktor gitu, ya. Tender tuh ada aja yang masuk. Justru kita yang pilih-pilih kita mau ngambil yang mana. Ya, kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu dimengerti. Jadi konstruksi itu adalah leveraging bisnis. Kalau kita mau bikin sebuah perusahaan konstruksi yang sukses, ya, kita harus paham. Revenue kita di cap, ya, cost kita bisa kemana-mana. Itu yang pertama. Ya, berarti kita harus pintar-pintar ngelola cost kita supaya dengan modal kerja yang eh, segitu-segitunya kita bisa dapat return yang terbesar. Ya, salah satu caranya tips yang saya kasih ini adalah pemilihan project berdasarkan schedule-nya. Ya, kalau kayak schedule pertama tadi saya butuh 3 tim, schedule kedua saya cukup 1 tim, sama-sama ngerjain 3 project. Ya, tapi project kedua return saya bisa 3 kali lipat daripada schedule yang pertama. Ya, oke. Hal lain yang perlu yang mungkin bisa saya bagiin ya. The evil is in detail ya. Jadi kadang eh, permasalahan project itu baru ketahuan di level detail ya. Nah, ini juga sering saya bagiin ya. Contohnya apa? Nggak ada perencanaan kerja ya. Nah, ini jadi penyebab biasanya cost project jadi bengkak nih ya. Jadi hari ini mau ngerjain apa? Orang di lapangan tuh kadang nggak punya planning, nggak tahu. Tunggu disuruh aja. Tunggu disuruh ngerjain apa ya dia kerjain. Ya, tunggu komplainan dari mana baru dia kerjain. Nggak ada perencanaan kerja yang matang dari hari ke hari. Ya, akibatnya apa? Waktu minta material. Kalau proyek HRS building ya, HRS building tuh jadi kemana-mana tuh pakai forklift, pakai Alimax kayak gini gitu ya. Nah, dinamika proyeknya tuh kayak gini. Jadi pagi-pagi ya, supervisor beserta rombongannya, beserta subkon-subkonnya, beserta mandor-mandor itu datang ke gudang minta material. Ya, mereka minta material. Kalau mereka nggak punya perencanaan yang matang, mereka main minta aja. Oke, saya mau ngerjain lantai ini, saya butuh ini. Nggak direncanain dulu tuh, ya. Oke. Nah, dia mau ngerjain misalkan di lantai berapa? Oh, mau dikerjain di lantai 18. Nah, waktu mau naik ke lantai 18, dia bawa barang itu lewat Alimax, ya, lewat lift kayak gini. Ya, lewat lift kayak gini. Dan untuk naik lift ini tuh ngantri. Liftnya cuma satu, yang mau naik itu tuh ada banyak kontraktor, termasuk subkon-subkon yang ngantri ini. Ngantrinya itu nggak kepalang tanggung, bisa sejam, bisa 2 jam ngantrinya untuk naik ke lantai itu. Ya, nah begitu naik, bayangin kalau misalkan nggak ada perencanaan kerja, saya mau masang pipa, hangernya ketinggalan, atau hangernya lupa diminta. Mau nggak mau mereka gantungan hanger tuh ya. Mau nggak mau mereka harus turun lagi dong, kalau nggak pipanya nggak bisa diinstal. Turun lagi, minta lagi ke gudang, mau naik kalimaksnya nunggu lagi, itu makan waktu udah berapa lama kebuang di sana cuman buat mindah-mindahin material dari gudang ke lantai 18. Kalau nggak ada perencanaan kerja yang matang, itu setengah hari, itu cuman mindah-mindahin barang doang. Ya, mindah-mindahin barang doang. Sementara tugas utama mereka yang produktif itu kan sebetulnya melakukan instalasi pipa misalkan. Ya, ininya malah nggak kekerjain. Ya, akibatnya apa? Oh, kerjaannya nggak beres hari itu. Terus harus ngapain? Waktunya kan deadline-nya nggak bisa berubah. Mau nggak mau harus lembur. Ini udah kos lagi. Ya, lembur harus kos lagi. Nah, yang namanya lembur, kosnya double, produktivitasnya cuma setengah. Kenapa? Karena udah keburu capek. Ya, saya harus bayar orang, kosnya lebih tinggi, tapi produktivitas dia cuma setengahnya di masa lembur itu. Karena dia udah capek. Ya, kalau lembur itu kan bisa kerja malam kan, bisa kerja malam sampai ke subuh tuh. Ya, produktivitasnya cuma setengahnya. Ya, akibatnya apa? Kualitasnya biasanya acak-acakan. Ya, kalau kualitasnya udah acak-acakan, ya udah rugi. Ya, dari sisi cost saya bengkak, dari sisi waktu bisa jadi molor, dari sisi quality rendah. Udah, proyek ini udah kebayang kalau kasusnya kayak gini. Nah, ini kalau kita tak mundur, penyebabnya cuma hal sederhana. Ya, apa? Nggak ada working plan yang matang. Ya, keseharian hari ini saya mau masang apa, perlu barang apa aja, itu nggak dipikirin dulu, nggak dihitung benar-benar.
Ya. Jadi pada saat mau masang, ketinggalan nih bautnya, ini ketinggalan nih hangernya, ini ketinggalan nih lemnya. Ya, turun lagi, ngambil baru naik lagi. Ya, nah, setengah hari udah habis sama kayak gituan. Ini yang kejadian. Jadi hati-hati kalau project management, kadang evilnya itu ada di detail. Ya, di yang memang, aduh sangat detail banget penyebabnya itu. Ya, nah ini pesan saya. Yang terakhir, nah untuk mitigasi fraud. Ya, kita harus pikirin cost and benefit. Maksudnya gini, yang namanya project, ya, kalau Bapak Ibu tadi perhatiin di slide awal waktu saya gambarin struktur organisasi, otoritas di lapangan itu cukup besar. Kita nggak bisa narik semua ke kantor pusat, nggak kasih otoritas di lapangan, nggak akan jalan. Yang namanya project manager itu harus punya otoritas yang cukup besar supaya dia bisa dinamis. Ya, nah semakin besar otoritasnya, potensi fraud-nya itu semakin besar. Nah, jadi kalau namanya proyek jangan heran. Yang namanya proyek konstruksi itu lahannya lahan becek. Kalau mau bikin fraud, bikin pelanggaran gitu ya, itu gampang di proyek itu. Gampang. Nah, satu hal yang perlu diingat, ini lahannya becek banget. Ya, saya selalu kasih filosofi gini, kalau kita ngomongin project management, jangan bayangan kita kayak memanage pabrik. Memanage pabrik, kita bisa kontrol, kita bisa mitigasi sampai lahannya benar-benar kering. Ya, fraudnya sampai benar-benar kita antisipasi nggak ada sama sekali. Kalau di project nggak bisa. Semakin kita usaha ke sana, cost kita akan jauh semakin lebih besar. Apalagi kalau sampai projectnya nggak jalan, kita ruginya lebih besar. Jadi yang bisa kita lakuin, kita cuma jaga beceknya. Kalau beceknya tadinya selutut, kita coba kurangin. Kita jaga beceknya cuma semata kaki. Ibaratnya kalau ada fraud-fraud kecil, ya udahlah, kita tutup mata. Dan memang harus seperti itu manage-nya. Kalau Bapak Ibu mau coba manage sampai benar-benar kering, percaya sama saya, yang ada proyeknya nggak akan jalan. Kenapa? Karena kalau mau dibikin benar-benar kering, otoritasnya harus kita tarik, harus kita sentralisasi ke kantor pusat. Kalau kita sentralisasi ke kantor pusat, project manager nggak punya cukup otoritas, begitu ada event atau kejadian di lapangan, misalkan ada eh, customer nih tiba-tiba komplain, ya ada tiba-tiba komplain, ada bagian zona tertentu, misalkan pipanya meledak atau kayak gimana, dan dia harus beresin saat itu juga, dia nggak punya otoritas buat beli material, misalkan celaka. Mau nggak mau otoritas buat beli material kita harus kasih ke project management, ke project manager, tapi dengan batasan tertentu. Ya, mungkin nggak terjadi fraud, ada main dengan supplier di lapangan, ada. Kemungkinan itu ada, makanya kita coba batasin. Kita nggak bisa keringin, kita coba batasin supaya proyeknya bisa tetap berjalan. Nah, ini hati-hati. Kalau sampai nanti Bapak Ibu ya kerja di perusahaan kontraktor gitu, yang bosnya atau ownernya background-nya nggak ada konstruksi, tapi background-nya manufacturing, ini hati-hati. Karena biasa ekspektasi dari owner atau bosnya itu sama kayak dia ekspektasi kalau nge-manage pabrik. Dan percaya sama saya itu nggak akan bisa. Pola manajemen seperti itu nggak akan bisa kalau buat di project. Saya nge-handle pabrik, dulu saya nge-handle juga project konstruksi ya. Ini harus dengan style yang sangat berbeda. Nggak bisa kita bisa mitigasi fraud itu sampai betul-betul kering. Nggak bisa. Ya. Jadi, kalau kita bicara fraud mitigation, ini kaitannya nanti sama sentralisasi atau desentralisasi otoritas dan tanggung jawab. Ini kaitannya ke sana. Semakin kita desentralisasi, kemungkinan fraudnya akan semakin besar. Semakin kita sentralisasi, ya otoritas dan tanggung jawabnya, fraudnya akan semakin kecil. Ya. Nah, kita harus pintar-pintar karena kemungkinan fraud itu banyak terjadi di lapangan. Kita harus bikin sebuah controlling system ya yang cost and benefit-nya itu masih masuk akal. Ya. Guidance dari saya tadi, kita nggak usah ekspektasi lahannya jadi kering ya, yang ada malah babak belur ya. Kita jaga beceknya. Ya, kalau tadinya selutut, kita jaga beceknya cuma semata kaki. Ya. Jangan melewati batas itu. Kalau sampai masih ada kecil-kecil ya udahlah tutup mata. Ya. Menurut saya itu the best practice yang mungkin bisa dilakuin untuk memanage sebuah project. Ya. Nah, itu mungkin aja itu dari saya mungkin itu yang bisa saya sharing. Silakan dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait project management, kita masih ada waktu ya.
Ya, silakan dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan teman-teman, masih ada waktunya ini daripada penasaran. Ya, kalau minggu lalu mungkin banyak yang nanya kompensasi karena kaitan langsung ya curhat. Nah, kalau ini mungkin ya silakan kalau Malam ada. Bapak, Oh, malam ya, Pak, malam, malam Ibu. malam, malam. Paham? Iya Pak, saya mau cerita sedikit dulu. Jadi udah hampir 2 tahun ya saya punya klien pegang bondsnya perusahaan karya karya Pak. Oke. Itu kan gagal bayar ya Pak. Nah, Hmm. kalau sekarang kan kenapa Pak? Saya mau tanya perusahaan konstruksi karya-karya itu Pak bermasalah semua ya Pak. Padahal pendanaan kalau itu lebih gampang ya Pak. Kenapa banyak bermasalah ya? Oke, saya bisa Iya. jawab sih sebenarnya ini. Tapi saya harus sedikit banyak tarik mundur ke 2019. Nggak heran, kontraktor ya. Nggak cuma yang karya-karya itu ya. Hampir semua kontraktor. Ini memang udah sistemik ini. Ya. 2019 COVID, itu mereka semua kalang kabut. Ya. Mereka semua kalang kabut. Kenapa? Karena proyek banyak berhenti kan pada saat COVID-19. Ya. Proyek itu banyak berhenti. Nah, terus eh, aktivitasnya juga susah. Meskipun diperbolehkan pada saat itu oleh pemerintah, ya, tapi aktivitasnya susah, banyak hambatan. Contohnya apa? Sekalipun boleh kita ngerjain proyek konstruksi, ya, tapi buat import materialnya ini kan banyak kendala, nggak bisa masuk material ke sini kan. Proyeknya nggak jalan juga. Jadi di tahun 2019 sampai 2021 ya waktu itu ya, 2 tahun ya. 2021 ini proyek banyak yang delay, bahkan banyak yang di stop. Nah, kalau tadi kita udah pelajari ini, kita ngerti musuh terbesar itu ada di timelines. Jadi nggak heran kontraktor banyak babak belur di sana. Jadi kalau sekarang memang ini udah 2024 ya, udah apa? Udah 3 tahun berselang. Tapi masa recovery ini belum beres. Ya. Dampak dari 2019 ke 2021 itu tuh sangat besar ngehit sektor konstruksi. Itu pertama penyebabnya. Yang kedua, nah ini yang kedua ya. Ini di luar COVID. Ya. Pemilihan proyek ini hati-hati. Kenapa? Karena gini, banyak developer yang bikin mall, bikin hotel, bikin rumah sakit, apapun itu, pendanaannya itu dari kontraktor. Maksudnya gimana? Ya, sebisa mungkin kontraktor yang keluar uang. Ya. Banyak kejadian. Jadi pada saat di awal masa project itu digenjot habis-habisan. Target digenjot habis-habisan ya. Persentase progres penyelesaian sudah sekian persen ya, tapi pembayarannya lama ke kontraktor. Dengan kata lain, pendanaan project itu rely sama kontraktor. Ya. Nah, kalau udah kasusnya kayak gini, ini banyak orang kayak gini, customer kayak gini itu banyak. Ya. Yang seseret kontraktornya. Kalau kontraktornya nggak kuat modal, dia bisa buntung napas tengah jalan. Ingat, kontraktor ini leveraging bisnis. Mainannya itu mainin pendanaan modal kerja. Ya. Kalau banyak sekarang proyek yang dia sudah keluar uang besar untuk ngejalanin proyek ini, tapi uang masuknya lama, otomatis modal kerja dia ketahan di sana, ya kan? Nah, kalau udah ketahan, ini mau gimana bisa balikin ke bank? Kalau ketahan di sana, ya. Nah, jadi jangan heran, biasanya mereka baru bayar itu back to back. Begitu udah ada pembayaran dari customer, baru dia bayarin ke bank. Ya, nah itu banyak kejadian kayak gitu. Dua faktor ini, ya, yang jadi penyebab kalau kita ngomong current situation ya. Yang pertama, dampak dari COVID ini belum beres kalau untuk sektor konstruksi. Ya, untuk nggak cuma yang karya-karya, semua kontraktor ini kena imbasnya di Indonesia. Ya. Yang kedua, pemilihan proyek ini hati-hati. Kalau begitu dia nyangkut satu proyek yang karakteristik customer-nya seperti itu, uang modal kerja dia akan tertanam di proyek itu cukup lama. Nah, kalau gitu kasusnya, nah, agak susah buat kembaliin ke bank. Biasanya penyebabnya itu sih, kalau kalau masa sekarang. Kalau hasil analisa dari bankingnya gimana? Pernah sempat analisa nggak itu? Klien-klien yang, sorry, ini tempat kerjanya banking bukan?
Bukan Pak, saya sekuritas itu cukup lama sih. Apa ya? Oh, Ngebeli bondsnya itu sekitar 5 tahun yang lalu ya, karena kan si klien kita ngelihatnya rating plus dia BUMN ya Pak. Terus katalis positifnya juga banyaknya juga kan ada banyak di zaman Jokowi ini Pak, pembangunan ya Pak ya. Jadi klien kita sih ngelihatnya di situnya sih Pak. Nah, laporan keuangannya waktu itu saya lupa lagi kita lihat apa enggak ya. kalau 5 tahun lalu kan benar ya, 2024 kurang 5, 2019 ya. Kurang lebih lah ya, masa-masa COVID dia nerbitin bonds kan. Karena memang kurang pendanaan, saya yakin saat itu. Ya, jadi kurang pendanaan dia nerbitin bonds, ya, bondsnya dibeli, memang recovery-nya belum beres ya. Nah, BUMN tuh gimana ya, agak unik kalau saya bilang, kalau proyek BUMN ini. Ya, dia eh, karena kalau kita udah ngomongin BUMN, termasuk government ya, government project, itu kita nggak bisa cuman ngambil indikator dia mampu bayar. Dia mampu bayar, dia nggak mau bayar, itu juga bisa. Kalau kita dapetin proyek-proyek BUMN atau government, ya. Dua faktor ini yang harus kita perhatiin. Dia nggak, jangan cuman kita ngelihat hanya sisi mampu bayarnya. Dia mau bayar juga atau enggak. Karena apalagi 2024 itu kena pemilu kan? Ya kena pemilu kan, ya kita frankly speaking aja. Ya, perputaran uang larinya kemana? Sumbernya dari mana? Nah, itu bisa dikaji sampai ke sana. Ini masukan dari saya aja. Kalau analisa analisa dari security-nya gimana itu? Kenapa kira-kira macetnya? Mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi nggak? Dari apa stok analisnya? Sorry, dari bonds analisnya. Biasa penyebabnya itu sih, kalau saya bisa Oh, bilang. ya apa sih Pak, waktu apa rapat umum pemegang obligasi kebetulan saya nggak datang, jadi nggak tahu juga sih klien saya yang datang apa waktu tahun lalu ya ada rapat pemegang apa obligasi karya BUMN gitu, saya nggak datang, jadi klien saya sih yang tahu Pak. Coba aja nanti dikaji ya, tarik Hmm. mundur ya ke apa project dia 5 tahun lalu. Dia ngambil project apa aja, statusnya sekarang udah kemana, ya. Nah, itu sana kelihatan. Hampir semua kontraktor ngalamin itu kok, ya. Jadi dari tahun 2019 sampai 2021 itu benar-benar kehit sektor konstruksi. Benar-benar kehit dan sampai sekarang banyak yang masih belum bisa recover dari sisi cash flow. Dari sisi cash flow masih bisa belum recover. Ya, jadi mereka ya mau nggak mau masih gali lubang tutup lubang berharap dapetin project yang memang oke. Ya, karena delay project itu musuh terbesar dari sektor konstruksi. Ya, dan 2000 itu delaynya kan lumayan lama ya dari 2019 ke 2021. Ya, itu uang udah ketanam di sana nggak bisa balik itu berapa lama itu benar-benar besar banget. 2 tahun benar-benar macetnya. Ya, mending bisa ada recover kalau enggak. Ya. Yang kedua, setelah pasca COVID, lihat dia ngambil project apa aja. Ya. Nah, project-project ini ada possibility customer atau ownernya punya kecenderungan kayak tadi enggak? Ya, mengandalkan pendanaan dari kontraktor justru. Ya, mereka ngegenjot harus beres, 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 tapi pada saat pembayaran mereka tahan-tahan. Ya. Yang ketiga, dekat-dekat tahun 2024, kita harus lihat, kita harus jeli ya. Proyek-proyek BUMN ini lari uangnya kemana? Karena 2024 ini rawan pemilu. Ya, pemilu ini kan sumber uangnya kan dari mana-mana ya untuk kampanye kan. Nah, ini kita harus jeli juga gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sharingin. Guidance saya sana, lihat ke sana dah coba. Ya, bisa membantu nggak? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Berarti kalau misalkan apa sektor kontraktor BUMN ini ke depannya gimana Pak?
Kalau ke Menurut depannya kita, Bapak? Hmm. kalau kontraktornya agak unik ya. Yang pertama kita harus lihat kontraktor apa dulu. Karena jenis kontraktor macam-macam kan. Ada kontraktor high rise building, ya kayak saya dulu tempat kerja. Ada kontraktor infrastructure, ya yang dia memang fokus bikin jalan, bikin apa. Nah ini kan resikonya beda-beda. Kalau misalkan high rise building, berarti dia erat kaitannya sama sektor real estate, properti. Ya, kalau kita ngomongin properti pembangunan, nah ini ganti presiden saya belum tahu nih, gimana prospek ke depannya. Kalau zaman Pak Jokowi kan memang yang digenjot infrastruktur kan. Nah, kontraktor-kontraktor yang bergerak di infrastruktur, yaitu banyak dapat dapat kerjaan gitu ya. Dan kalau memang controllingnya oke, terus paymentnya oke, mungkin nggak masalah. Jadi kalau kontraktor, sektor konstruksi, ini ke depannya kayak gimana tergantung dulu. Ya ini kontraktor yang di bidang apa. Ya, karena ada spesialisnya kontraktor itu. Yang namanya kontraktor ada spesialis. Engineer-nya itu tuh ada spesialisnya. Ya, spesialis high-rise building, ya, spesialis buat civil work, kayak infrastruktur, bikin beton bangunan, segala macam. Dan itu karakteristiknya beda-beda. Ya, jangankan kayak gitu, sama-sama ME aja. Saya bikin mall, saya bikin hotel, saya bikin office tower, itu resikonya beda-beda. Karakteristiknya beda-beda. Ya, prospeknya beda-beda. Ya, kalau kita ngomongin mall, yang namanya mall, udah banyak ngejamur gitu kan, sama office tower, itu prospeknya udah beda. Ya. Nah, jadi kalau kontraktor ini sangat niche ya, sebenarnya sangat niche market. Ya, kita harus lihat entity-nya. Ya, jadi kalau apa company specific risk-nya itu cukup besar. Ya. Eh, Lihat entity-nya. Nah, entity-nya ini fokus di kontraktor apa. Kalau misalkan dia fokus di infrastructure, ya kita bisa prediksi lewat perkembangan infrastructure di Indonesia ke depannya seperti apa. Ya, harapannya Pak Prabowo ini kan mau meneruskan Pak Jokowi kan, harusnya infrastruktur masih oke. Ya, nah tinggal kita lihat spesifik company spesifik risk-nya. Ya, ini portofolio dari si kontraktor ini, proyeknya apa aja nih sekarang. Ya, luka dari masa lalunya ini ke bawah sampai kemana. Ya, nah ke depannya proyek-proyek apa yang biasa jadi pegangan dia. Nah, itu baru kita bisa analisa ke sana. Kalau ngomong sektor konstruksi ya selama negara berkembang, selama masih ada pembangunan ya pasti sektor konstruksi akan terus berkembang ya. Tinggal masalahnya company specific risk-nya aja. Kalau dari sisi industri, saya yakin masih berkembang karena pembangunan masih di mana-mana. Ya, negara kayak di Indonesia ini pembangunan masih di mana-mana ya. Nah, saya yakin masih berkembang. Tinggal company specific risk-nya. Ya, jadi kita nggak lihat dari sisi industri, kita lihat dari company spesifiknya. Dia punya portofolio apa aja. Ya, portofolionya banyaknya di mana, terus luka dari masa lalunya kayak gimana, ya, terus pegangan ownernya siapa aja. Nah, biasa kayak gitu sih analisanya. Nah, sama satu lagi, ini kebetulan ya, eh, ini mungkin saya harus sampaikan juga nih, kebetulan ya, karena sekarang kita mulai mulai fokus ke apa, sustainability finance ya. Nah, kan sektor konstruksi ini bisa dibilang sektor yang eh, cukup tidak ramah lingkungan. Sementara untuk sustainability finance ini kan sudah mulai digenjot sama OJK ya, meskipun statusnya masih guidance ya. Tapi saya yakin ya cepat atau lambat mungkin dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke depan ya, ini baru kerasa di sektor real, nah, termasuk di dalamnya konstruksi. Mereka harus banyak comply dengan ESG ya. Mereka harus banyak comply dengan ESG. Nah, ini akan nambah burden buat mereka. Ya, satu sisi dari sisi pendanaan, kalau mereka nggak bisa comply sama sustainability reporting atau dapat ESG rating yang jelek, mereka akan kesulitan dapat pendanaan. Ya, nah ini juga harus dipertimbangin untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Ini masukan saya sih. Bisa menjawab, Ibu Fatma? Cukup, Pak. Jadi sekarang tinggal nunggu aja Nunggu. sama berdoa, Pak. Sama berdoa. Memang macet sampai sekarang. Masih, Pak, belum dibayar. Dulu juga saya deg-degan juga sih ada apa hut dari H ya Pak depannya lah. Nggak apa-apa kalau nyebutin di Ya, sini ya ya tahu Pak. saya tahu. Ya, ya. Ya, itu juga apa nggak tahu nih belum jatuh tempo tapi saya deg-degan juga sih takut kayak kakaknya itu loh Pak. Oh, ya memang agak harap-harap cemas sih ya kalau untuk ya itu kan dari aliran uangnya lah, coba lihat kalau saran saya sih.
Oke, silakan kalau Makasih ada banyak lagi. ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak Randy, Silakan kalau sambil ada nunggu lagi. yang lain, Pak Randy. Boleh. Rekan-rekan silakan ya, sambil nunggu dari rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Nah, Pak, tadi kan terkait dengan fraud ya, Pak. Hmm. Pasti di segala bidang industri pasti adalah yang namanya fraud ya. Tadi kan kalau di proyek konstruksi itu ya lahan becek, bikin pelanggaran itu mudah ya Pak ya. Jadi tadi yang dikatakan Bapak kan jaga beceknya. Kalau selutut jadi semata kaki kan. Ya. Nah kan kalau fraud kecil tutup mata. Nah apakah kalau seandainya di bidang industri yang lain, kalau ada hal fraud semacam itu, ya apakah harus menutup mata juga Pak? Oh, enggak. Kalau kalau Gimana kayak Pak? manufacturing itu jangan tutup mata. Karena manufacturing itu dari sisi cost and benefitnya itu jauh ya. Hmm, Kita bisa bikin karena manufacturing itu kan statis ya, nggak dinamis kayak ya, Pak. kontraktor. Kalau kayak pabrik itu kan statis ya. Jadi flow kerjanya kan jelas dari mana ke mana gitu. Kita bisa cegah sedemikian rupa sampai ke detail ya. Dan itu pabrik akan tetap jalan, nggak masalah ya. Nah, jadi kalau kalau jaga semata kaki ini hanya berlaku kalau menurut saya di sektor-sektor yang memang modelnya dinamis ya, kayak konstruksi contohnya ya. Ya, Konstruksi kayak gini nggak mungkin, saya keringin nggak mungkin, proyeknya nggak akan jalan, otoritasnya saya pindahin ke kantor pusat semua nggak akan jalan. Kalau manufacturing masih bisa. Ya, manufacturing masih bisa. Oke, kalau mau beli apa-apa, saya sentralisasi di divisi purchasing. Ya, mau pabriknya di mana, saya sentralisasi di divisi purchasing. Oke, saya bisa pakai berbagai metode lah, pakai berbagai cara. Saya mau just in time segala macam masih bisa. Ya, kalau memang memungkinkan. Ya, itu masih bisa dilakukan. Dan pabriknya akan tetap berjalan. Tapi kalau kalau sektor konstruksi ini agak unik, agak beda. Karena ya. kalau dibegitukan, proyeknya nggak jalan. Hmm, Gojeknya nggak akan ibaratnya rodanya mati kalau saya keringin kayak gitu ya. Dan somehow eh, kalau saya mau ngomong apa adanya, kadang demi perputaran cash flow ya, ya kita harus berani ngambil resiko itu ya. ya. Selama kita nilai ya, selama kita nilai dari sisi cost and benefit, benefitnya jauh lebih besar. Nah, itu mungkin Bu Cuntut. Ya, Jadi nggak oke. berlaku buat semua sektor sih. Ya, silakan rekan-rekan ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Silakan kalau ada, kita masih ada waktu, feel free aja. Cukup rekan-rekan bisa dipahami apa yang di ini ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Randy, Pak Randy yang banyak memberikan contoh dari konstruksi ya, karena memang Pak Randy ini memang ya ahlinya di bidang konstruksi ya. Silakan. Jadi sedikit sedikit cerita. Jadi waktu saya masuk itu memang ini company udah mau jadi bangke sih. Ya, Nah, itu saya coba restructure ya dari financial restructuring, organization restructuring semua sampai mulai ada napas lagi gitu. Nah, ini ya makanya saya bisa ngambil kesimpulan ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan, ada yang nggak bisa dilakukan. Terus ada beberapa tips yang bisa saya bagiin di sini ya. Nah, ini tips-tips ini bisa dipegang ngerti. Dan kalau kita ngomong project management, kita harus ingat, ya ini nggak sebatas hanya proyek konstruksi. Ini bisa diaplikasiin ya, sampai ke betul, level proyek terkecil apapun. Ya, betul, kalau kita dapat kerjaan yang sifatnya betul, sementara, ada batas waktunya, ini kita bisa anggap proyek. Ya, ini ya, semua berlaku. betul, Gitu. ya, betul, Pak. Ya, jadi kita bisa menerapkan ya dalam segala bidang ya, Pak. Ya, Iya, kalau betul. industrinya juga berbeda, ya rekan-rekan bisa menerapkan juga ya terkait dengan manajemen project. Konsepnya sama. Ya, Konsepnya sama. betul, betul, Pak. Ya, cukup rekan-rekan malam hari ini. Dari saya cukup, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Dari Adiska ada? Dari Dava? Saya belum ada, Bu. Oke, Saya juga Bu dari, belum ada Bu. Terima dari kasih Bu. Putri?
Ya, dari Fikri ada? Belum, Bu. Oh, oke. Ya, Pak Randy, ya terima kasih banyak untuk malam hari ini, Pak Randy. Ya, kita udah 2 kali banyak hal yang bisa kita terapkan di dalam sektor apapun ya. Untuk kita tadi ada di sekuritas, ada di ya tadi walaupun memang contohnya di konstruksi ya, terkait dengan minggu kemarin kompensasi juga ya, rekan-rekan. Ya, terima kasih banyak Pak Randy. Ya, kalau ada Sama-sama. apapun juga rekan-rekan bisa bisa bertanya ya Pak, walaupun Ya, bukan di boleh, forum boleh, ini ya Pak. bebas. Ya, karena memang Nggak Pak masalah. Randy ini ahlinya juga dalam bidang finance juga rekan-rekan. Jadi banyak hal yang bisa kita ini. Ya, itu aja pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Randy. Oh Sama-sama, ya, terima kasih sebelum juga. ini Ya, karena tadi fotonya masih ini, kita foto sekali lagi yang lengkap boleh, ya Pak Randy. boleh. Boleh rekan-rekan, boleh on cam karena ini udah lengkap. Kalau yang tadi masih belum lengkap, boleh on cam sebentar. Ya, boleh rekan-rekan sebelum kita eh, berpisah. Ya, oke. Ya, masih ada yang mau ya, ya. Baik, rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih Pak Randy. Terima Sama-sama. kasih rekan-rekan untuk kebersamaan bersama dengan Pak Randy selama 2 kali pertemuan ini. Ya, sehat selalu Pak Randy dan Ya, rekan-rekan sama-sama. dan sukses buat kita semua. Ya, Oke, selamat malam thank you semuanya. semua. Selamat malam. Ya, nanti kalau ada Malam. apa boleh tanya ke saya, nggak masalah. Ya, baik Pak. Ya, Terima kasih. baik. Selamat Terima malam kasih Pak. Bu Terima Lau, kasih Pak Randy. banyak, Pak Selamat Randy, Oke, malam. Bu Terima oke, kasih izin Lau. leave banyak ya. Kak Randy. Malam Yuk. Terima kasih Bapak banyak, Pak. semua. Terima kasih.